3241. Platform api penyucian dibagi menjadi 3 area. Menurut kultivasi yang berbeda, Raja Dewa dibagi menjadi 1 area, Raja Dewa 4 hingga Raja Dewa 6 adalah 1 area, dan Raja Dewa 7 hingga Raja Dewa 9 adalah 1 area. Praktisi yang bersangkutan hanya bisa bertarung di area tertentu. Misalnya, dari level pertama hingga level ketiga, mereka hanya bisa bertarung di area pertama. Tentu saja, mereka bisa pergi ke area kedua dan area ketiga. Itu hanya mencari kematian. Dan mereka yang berprestasi tinggi tidak bisa memasuki area level rendah untuk bertarung. Cui Wei menjelaskan. Itu juga dibagi menjadi beberapa wilayah. Hati Luming bergerak dan berteriak bahwa itu sangat disayangkan. Jika dia tahu pembagiannya, dia pasti bisa bertarung di platform api penyucian sejak lama. Dari tingkat pertama ke tingkat ketiga, dia tidak takut pada siapapun, kecuali dia bertemu dengan pedang kaisar yang tidak normal. Kakak Luming, kamu mau ke daerah mana? Cui Wei bertanya. Alam adalah zona pertama. Lu Mingdao. Di wilayah pertama, Raja Tuhan berat dari 1 menjadi 3, wilayah kedua dari 4 menjadi 6, dan yang ketiga dari 7 menjadi 9. Saat kamu memasuki platform api penyucian, kamu bisa mendapatkan topeng. Jika kamu memakai topeng ini, kamu bisa menyembunyikan identitasmu. Oleh karena itu, jika kamu bertarung di platform api penyucian, orang lain tidak akan mengetahui identitasmu. Jalan Cui. Ketiganya memasuki area pertama dan dihentikan oleh penjaga. Setelah mengisi informasi, mereka menerima topeng Sura. Setelah memakai topeng Sura, pada topeng Sura, energi yang luar biasa segera menyebar dan berubah menjadi kabut hitam, menutupi tubuh mereka. Luming melihat Qiu Yue dan Cui Wei dan menemukan bahwa dia hanya bisa melihat bentuk tubuh mereka. Dia hampir tidak bisa melihat bahwa mereka adalah seorang wanita, tetapi warna dan penampilan pakaiannya terhalang. Bahkan jika mereka adalah indera spiritual, mereka tidak dapat melihatnya. Tidak buruk. Luming tersenyum. Tetapi yang terbaik adalah menyembunyikan identitas kamu. Luming memiliki banyak musuh. Jika dia tidak bisa menyembunyikan identitasnya, dia takut menjadi sasaran. Selain itu, masing-masing dari ketiganya memiliki nomor di topeng Sura mereka. Luming 11.111, Bulan Musim Gugur 11.112, Cui Wei 11.113. Kenakan topengnya, dan ketiganya masuk. Platform api penyucian, sebenarnya, adalah sebuah arena. Ada arena besar di tengah. Ada deretan kursi di sekitar peron, dan ada banyak yang menonton. Namun, mereka yang masuk ke sini semuanya memakai topeng Sura, dan mereka tidak bisa mengenali penampilan aslinya. Saat ini, semua orang bersorak, dan di atas panggung, ada 2 tubuh dalam pertarungan sengit. Kedua pria yang sedang bertarung tidak bisa melihat penampilan mereka dengan jelas. Mereka hanya bisa dengan enggan melihat bahwa mereka berdua adalah laki-laki, yang satu bertubuh besar, dan yang lainnya tinggi dan kurus. Kedua pria itu bertarung dengan sengit. Perang sangat sengit. Keduanya berada dalam rangkap 3 Tuhan dan Raja, dan keduanya membangkitkan faktor kekuatan ilahi yang asli. Faktanya, bisa bergabung dengan rumah suci kerajaan Taiksu mewakili bakat. Setelah berlatih di tempat suci kerajaan Taiksu selama bertahun-tahun, kebanyakan orang dapat membangkitkan faktor kekuatan ilahi yang asli. Kedua pria itu bertarung 100 gerakan, dan akhirnya pria jangkung dan kurus itu dikalahkan. Dia menemukan kesempatan untuk bergegas ke platform pertempuran, dan akhirnya dihanyutkan olehnya. 3.689 menang, kemenangan ini adalah 3 kemenangan beruntun, 3 poin penyucian. Suara yang kuat menyebar ke seluruh penonton. Poin di sini dihitung berdasarkan jumlah kemenangan. Sekali menang, kamu bisa mendapatkan 1 poin. Jika kamu memenangkan 2 pertandingan berturut-turut, kamu bisa mendapatkan 2 poin sekaligus. Jika kamu menambahkan poin sebelumnya, kamu akan mendapatkan 3 poin. Jika kamu memenangkan 3 pertandingan berturut-turut, kamu akan mendapatkan 3 poin sekaligus. Jika kamu menambahkan poin sebelumnya, kamu akan mendapatkan 6 poin, dan seterusnya. Cui Wei menyuarakan Luming dan Qiu Yue. Luming mengerti bahwa semakin banyak kemenangan berturut-turut, semakin banyak poin yang akan dia dapatkan. Tapi di sini, tidak ada batasan untuk 1 orang dalam pertarungan antara kedua belah pihak. Jika beberapa orang memenangkan terlalu banyak game berturut-turut, orang yang bertanggung jawab atas platform api penyucian akan mengatur lebih dari 1 orang untuk bertarung bersama. Misalnya, jika seseorang terus bertarung setelah memenangkan 50 pertandingan berturut-turut, dia mungkin menghadapi situasi banyak orang yang bergandengan tangan. Dikatakan bahwa Jing Yu menyimpan rekor di platform api penyucian, dan rekor tertingginya pernah menantang 99 master pada saat yang sama. Cui Wei terus menjelaskan. Jing Yu lagi. Hati Luming tergerak. Dia menemukan bahwa banyak catatan di halaman suci kerajaan Taiksu disimpan oleh Jing Yu. Terlihat bahwa Jing Yu adalah orang pertama dalam sejarah Taiksu Sengchao.
99 orang bertarung pada saat yang sama. Benar-benar sengit. Lu Ming menghela nafas, kamu tahu, semua orang di sini adalah Tian Jiao. Mereka adalah Tian Jiao. Mereka bisa melawan 99 orang sekaligus. Tentu saja, itu juga tergantung pada keberuntungan. Jika kamu bertemu dengan Tian Jiao, yang merupakan roh jahat yang sama dengan dirimu, kamu tidak dapat menantang begitu banyak orang pada saat yang bersamaan. Kata Cui Wei sambil tersenyum. Kemudian, Cui Wei memperkenalkan aturan platform api penyucian. Tidak ada tabu untuk bertarung di platform api penyucian. Kamu harus sombong tentang hidup dan mati. Jika kamu mati di platform api penyucian, tidak ada yang akan bertanggung jawab atasnya. Pada saat yang sama, itu tidak seperti menyerah. Namun, jika ingin mengaku kalah, kamu harus buru-buru turun ke panggung untuk mengaku kalah, dan pihak lain tidak bisa terus mengejar dan membunuh. 3689, apakah kamu ingin melanjutkan tantangan? Suara tebal terdengar. Terus menantang. Jawaban 0. 3689. Aku akan melawanmu. Begitu suara 0. 3689 turun, sesosok tubuh bergegas ke atas panggung. Orang-orang melihat bahwa angka pada topeng itu adalah 5555. Membunuh. Tidak ada kata mubazir, dua orang bertarung sengit bersama. Kultivasi kedua pria itu juga merupakan triple dari Raja Dewa. Perang sangat sengit. Setelah lebih dari 100 langkah, 5555 memenangkan kemenangan dan mengakhiri 3 kemenangan beruntun pihak lain. Namun, meski 5555 mengalahkan lawan, tapi juga melukai dirinya sendiri, tidak melanjutkan tantangan. Puan muda, aku akan mencobanya. Bulan musim gugur untuk suara Lu Ming, sepasang ingin mencoba. Pergi, hati-hati. Perintah Lu Ming. Jangan khawatir. Bulan musim gugur tersenyum, melayang, jatuh di atas panggung. Kemudian, nafas tubuhnya menyebar, dan kultivasi rangkap 3 dari Raja Dewa terungkap. Ada celah antara 3 tingkat Senwang dan tingkat keempat Senwang, yang tidak begitu bagus untuk ditembus. Setelah bertahun-tahun berlatih, kultivasi Qiuye telah mencapai batas puncak rangkap 3 Senwang, yang hanya berjarak 1 langkah dari segi 4 Senwang. Bulan musim gugur telah tinggal di alam ini selama 100 tahun. Namun, Lu Ming memperkirakan bulan musim gugur akan segera menerobos. Lihat sosoknya, itu perempuan. Haha, aku paling suka melecehkan perempuan. Berikan padaku. Suara kasar terdengar, dan kemudian sesosok tubuh jatuh di peron. Gadis kecil, aku tidak tega membunuhmu. Turun dari panggung. Pria ini minum, mengepalkan tangan, dan membunuh Qiuye. Pria ini juga merupakan kultivasi rangkap 3 dari Raja Dewa. Sua. Qiuye langsung memotong dengan pisau, mematahkan pertahanan pria ini. Dengan teriakan, tubuh pria itu terbang terbalik dan jatuh dengan keras di medan pertempuran. Dia memuntahkan darah. Bekas pisau muncul di dadanya, dan seluruh tubuhnya hampir terbelah 2. Subscribe Penatua. Lawan satu gerakan kedua Auto Moon. Tentu saja, ini masih keringanan Qiuye, atau kamu dapat membunuh satu sama lain dengan satu gerakan. Keluar dari sini. Qiuye membuka mulutnya, dia sengaja mengubah suaranya agar terdengar sangat dingin. Pria itu bergegas keluar dari platform pertempuran. Kemenangan 11.112, dapatkan poin penyucian, apakah kamu perlu terus menantang? Sebuah suara yang dalam terdengar. Lanjutkan. Jalan bulan musim gugur. Pada saat berikutnya, beberapa orang bergegas ke atas panggung untuk bertarung dengan Qiuye, tetapi mereka dengan mudah dikalahkan oleh Qiuye. Sejujurnya, dalam Perang Dunia Pertama di level yang sama, tidak banyak orang yang menjadi lawan Qiuye. Alasan mengapa bulan musim gugur dikalahkan di tangan tebing nihilitas adalah karena penanaman tebing nihilitas mencapai 4 tingkat Raja Dewa. Dalam Perang Dunia Pertama di level yang sama, aku khawatir bulan musim gugur dapat memenangkan tebing nihilistik. Sekarang, kultivasi Qiuye telah mencapai 3 puncak Raja Dewa. Setelah 300 tahun kultivasi, semua aspek telah ditingkatkan dan kekuatannya semakin kuat. Mereka adalah 3 Raja Tuhan, hampir menyapu. Tidak lama setelah itu, Qiuye memenangkan 50 pertandingan berturut-turut. Dia memenangkan 50 pertandingan berturut-turut, dan Qiuye mencetak 1275 poin. Satu integral dapat berlatih selama 1 hari di Taman Patung. 1275 poin, kamu bisa berlatih selama bertahun-tahun. Integral ini juga sangat mudah diperoleh. Lu Ming bergumam. Jika didengar oleh orang lain, diperkirakan mereka akan marah dan memuntahkan darah. Bahkan jika orang lain mendapat poin, mereka semua harus bertarung sampai mati, tetapi juga bergantung pada keberuntungan. Jika mereka tidak hati-hati, mereka mungkin kehilangan nyawa mereka di sini. Di mana menghasilkan uang?
Dan orang-orang yang menyaksikan perang di sekitar tercengang. Tian Jiao yang mengerikan, sebenarnya memenangkan 50 kemenangan beruntun. Area pertama, untuk waktu yang lama belum ada Tian Jiao yang begitu mengerikan. Ya, karena pencapaian Tian Jiao teratas itu telah menembus 4 tingkat Shenwang, tidak ada yang mampu memenangkan 50 kemenangan berturut-turut. Banyak orang yang berkomentar. Bukannya tidak ada yang memenangkan 50 pertandingan berturut-turut. Beberapa orang telah memenangkan Tian Jiao, yang teratas dari kelompok siswa terakhir, tetapi karena orang-orang itu telah menembus 4 tingkat Raja Dewa, tidak ada seorang pun di area pertama yang mencapai pencapaian semacam ini. Apakah itu Tian Jiao, yang teratas dari kelompok siswa baru ini? Ya, pasti. Dikatakan bahwa di antara siswa baru ini, ada beberapa kesombongan yang mengerikan, yang jauh melampaui yang sebelumnya. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa sesi ini adalah yang terkuat dalam sejarah. Orang ini pasti Tian Jiao teratas di antara para siswa baru. Di sekeliling, ada banyak diskusi. 11.112, apakah kamu ingin melanjutkan tantangan? Suara berat itu terdengar lagi. Perang. Qiu Yue akan terus menantang. Oke, tapi aku akan mengaturnya selanjutnya. Setelah beberapa saat, ada 3 sosok yang bergegas ke platform pertempuran. Benar saja, platform api penyucian mulai mengatur banyak orang untuk menantang Qiu Yue. Jelas, di bawah 4 level Shenwang, tidak ada yang menjadi lawan Qiu Yue, jadi kami hanya dapat mengatur lebih banyak orang untuk bertarung. Bahkan jika itu bulan Maret, itu tidak benar. Rekor kemenangan beruntun Autumn Moon berlanjut. Dan jumlah orang yang dikirim oleh stasiun api penyucian semakin meningkat. Awalnya ada 3 orang, 4 orang, lalu lebih dari 20 orang. Banyak orang menghela napas. 20 orang aneh ini bukanlah orang biasa, mereka semua adalah sosok yang sombong, dan masing-masing dari mereka sangat sakti. Begitu banyak orang bergandengan tangan, mereka bukan lawan Qiu Yue. Belakangan, Qiu Yue telah memenangkan 100 pertandingan berturut-turut sebelum menghentikan tantangan tersebut. Selalu menantang, dan konsumsi daya juga sangat tinggi. Setelah memenangkan 100 pertandingan berturut-turut, Qiu Yue mendapat 5.050 poin. Ini membuat mata banyak orang panas, iri yang tak tertandingi. 5.050 poin, yang cukup untuk berlatih di Taman Patung selama lebih dari 10 tahun. Setelah tantangan, Qiu Yue kembali ke tribun. Si cantik ini, bisakah kamu menjual beberapa poin kepadaku? Aku bersedia membayar banyak uang. Pergilah, cantik. Jual aku beberapa. Aku bersedia membayar berapapun, termasuk tubuhku. Keluar dari sini, jangan tak tahu malu. Tiba-tiba, banyak orang di sekitar bulan musim gugur, ingin membeli poin, ribut. Poin penyucian dapat diperdagangkan. Tidak untuk dijual. Wajah dingin bulan musim gugur, tubuh dipenuhi dengan pembunuhan dingin. Orang-orang itu, tutup mulut. Aku akan mencobanya. Sambil tersenyum, Luming bergerak dan bergegas ke platform pertempuran. Setelah bergegas ke platform pertempuran, Luming mengirimkan pencapaiannya. Nafas ganda Raja Tuhan terungkap. Dewa Raja 2, bagus, pria ini milikku. Segera, mata seseorang berbinar dan bergegas ke atas panggung. Dilihat dari sosoknya, dia juga seorang pemuda kekar. Tingginya sekitar 3 meter, jadi dia seharusnya bukan ras manusia. Nafas yang terpancar dari pria ini juga merupakan kembaran Tuhan dan Raja. Ledakan. Pria itu melangkah keluar, tanam raung dan membunuh Luming. Luming mengeluarkan tombak panjang dan menusuknya. Dia menghadapi pria itu dan membuat suara keras. Kemudian, tubuh mereka mundur pada saat bersamaan. Sungguh kekuatan yang kuat. Seru Luming, tampak bermartabat. Tentu saja, Luming berpura-pura melakukan semua ini. Jika dia lebih serius, dia dapat dengan mudah membunuh satu sama lain. Tapi di awal pertunjukan kekuatannya begitu kuat, takut di belakang orang tidak berani melawan. Oleh karena itu, ia mulai tidak menonjolkan diri dan menunjukkan prestasinya yang buruk, sehingga ia dapat menarik orang dari belakang untuk menantangnya. Saat kamu memenangkan lebih banyak game berturut-turut, kamu akan mendapatkan banyak poin. Oleh karena itu, Luming berpura-pura melakukan yang terbaik untuk melawan pemuda kekar itu dengan sengit. Setelah lusinan gerakan, Luming Che meledakkan sisi lain dari panggung dengan satu tembakan, menunjukkan kemenangan yang enggan. 11.111, menang, dapatkan 1 poin, apakah kamu masih menantang? Sebuah suara yang dalam terdengar. Lanjutkan. Luming menghela nafas, dan berkata. Kekuatan pria ini tidak begitu kuat, aku akan melawannya. Segera, seorang pria bergegas ke platform pertempuran. Dia juga merupakan kultivasi ganda dari Raja Tuhan. Kekuatan bertarungnya lebih kuat dari yang sebelumnya. Kemudian, Luming berpura-pura bertarung dengan pria ini selama puluhan gerakan dan meledakkan sisi lain dari panggung. Setelah perang,
Itu adalah tampilan sekarat. Benar saja, beberapa orang terus menantang. Dengan cara ini, Luming meraih 15 kemenangan beruntun berturut-turut. Di akhir setiap perang dunia, dia tampak seperti sedang sekarat, tetapi setiap kali orang lain naik, dia akan meledakkannya dari panggung. Yang lain akhirnya merasa ada yang tidak beres. Nima, orang ini tidak bisa berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Setiap saat, dia terlihat seperti akan mati, tetapi orang yang lebih kuat dikalahkan olehnya. Orang ini pasti bermain babi dan makan harimau. Betapa berbahayanya. Ada banyak sumpah serapah. Namun, beberapa orang tidak percaya pada kejahatan. Aku tidak percaya kekuatan bertarungnya sudah berakhir. Aku akan menemuinya. Orang lain bergegas ke platform pertempuran dan bertarung dengan Luming, tetapi hasilnya masih kalah. Bahkan jika Raja Dewa naik 3 kali lipat, tetapi juga hasilnya. Namun, masih ada orang yang menantang Luming. Alasan utamanya adalah serangan Luming sangat lembut. Semua penantang paling banyak terluka olehnya, dan mereka dilempar dari panggung tanpa membunuh siapapun. Jika Luming kejam, tidak akan ada begitu banyak tantangan. Subscribe Penatua. Segera, kemenangan beruntun Luming mencapai 50. Apakah ada orang lain yang akan menantangku? Aku akan memberitahumu, aku sekarat. Seru Luming. Oh, aku tidak tahu malu. Beberapa orang memarahinya. Mereka 100% yakin bahwa Luming memainkan peran babi yang memakan harimau. Dia sangat kuat sehingga dia dengan sengaja menarik orang lain untuk menantangnya. Luming menyentuh hidungnya tanpa bisa berkata-kata. Sepertinya dia perlu menunggu orang-orang di platform api penyucian untuk mengatur lebih banyak orang untuk ditantang. Aku akan melawanmu. Pada saat ini, sebuah suara terdengar, dan kemudian, sesosok tubuh bergegas ke platform pertempuran. Pria ini, dilihat dari sosoknya, seharusnya adalah pria muda bertubuh kecil. Alis Luming tiba-tiba berkerut. Aku tidak tahu mengapa, dia merasakan krisis pada pemuda ini. Semangat Luming sangat tajam. Dalam keadaan normal, tidak ada perasaan yang salah. Sua. Pada saat ini, tubuh pihak lain melintas, ke arahnya terbunuh, kecepatannya luar biasa. Seperti cahaya yang melayang, cahaya pedang yang mengerikan meledak dan memotong kepala Luming. Ini adalah langkah membunuh. Ini adalah langkah pembunuhan untuk membunuh Luming. Sungguh kesempatan membunuh. Orang ini mencoba membunuhku. Hati Luming bergerak, dan tombak di tangannya melambai, menghalangi serangan pria itu. Saat terdengar suara, tubuh orang ini melintas di bawah, tiba-tiba muncul di belakang Luming, adalah pisau untuk dipotong lagi. Tombak Luming menyapu, tetapi sosok pria itu adalah kilatan lain, muncul ke arah lain. Sua-sua-sua. Cahaya pedang meledak dan berkedip. Beberapa ratus kali cahaya pisau menutupi Luming. Pergilah. Kekuatan ilahi Luming meletus di tubuhnya, dan sebuah tenda senjata besar menyapu keluar. Baru saja, Luming tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Pada saat ini, dia memicu 4 kali kekuatan bertarung dari formula pertempuran. Kekuatan sihir menyembur keluar, dan dia ingin meledakkan pihak lain. Tetapi pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Cahaya pisau pihak lain tiba-tiba melonjak. Tenda pedang yang mengejutkan sangat menakutkan. Tiba-tiba, itu mematahkan tombak Luming dan membunuh kepala Luming. Dewa Raja 6 berat. Luming meraung dan kaget serta marah. Kultivasi pria ini mencapai tingkat ke-6 dari Raja Dewa. Baru saja, itu telah bersembunyi, dan tiba-tiba meledak, yang jelas akan membunuh Luming. Jika kamu adalah orang biasa, kamu harus dibunuh. Tetapi pada awalnya, Luming sangat menyadari krisis tersebut, jadi dia selalu berhati-hati. Ledakan. Luming mengerahkan seluruh kekuatannya dan menjadi dewa kuno baju besi hijau. Pada saat yang sama, pintu dominasi muncul dan menghalangi di depannya. Dalam hal hidup dan mati, Luming tidak perlu lagi menyembunyikan identitasnya. Dia menggunakan semua kekuatannya. Kapan? Lampu pedang memotong gerbang master. Gerbang master bergetar dengan liar. Ada retakan di atasnya, lalu meledak. Oh! Sisa bilahnya dipotong di tubuh Luming. Tubuh Luming bergetar hebat dan tiba-tiba mundur. Sekarang Luming dalam keadaan dewa kuno King Jia, tetapi sisik biru di tubuhnya telah terpotong, dan ada noda darah. Luming tiba-tiba mundur dan ingin mundur dari jangkauan platform pertempuran. Membunuh. Pihak lain minum, dan cahaya pedang naik tajam. Itu berubah menjadi tenda pedang dan membunuh Luming. Pria ini sangat kuat. Dia tidak hanya mencapai 6 tingkat Raja Dewa, tetapi juga terbangun 2 kali. Bahkan jika Luming menerobos ke Senwang Erzong sekarang, dia bukanlah lawan, yang tertinggal jauh. Pistol ajaib. Luming meraung dan menggunakan senjata sihirnya untuk menusuk cahaya pisau pihak lain. Pada saat yang sama, rantai es terbang keluar, membentuk perisai di depan tubuh.
Namun, cahaya pisau pihak lain sangat mengerikan, langsung memutus rantai es dan bertabrakan dengan senjata ajaib. Ada retakan di bagian atas getaran gila tombak itu. Klik. Senapan juga mulai meledak. Namun akhirnya memblokir langkah pihak lain. Untungnya, Lu Ming kini telah menembus ke Shenwang Erzong. Jika dia masih di Shenwang Yihong, dia akan dibunuh jika dia tidak dapat memblokir dua pisau pihak lain. Pada saat ini, dengan bantuan tekanan ini, Lu Ming tiba-tiba mundur dan keluar dari jangkauan platform pertempuran. Namun, pihak lain tidak berniat untuk berhenti, dan membunuh Lu Ming lagi. Lampu pisau meledak dan menyala, yang sangat mengerikan. Dia tidak bersaing dengan Lu Ming. Dia ingin membunuh Lu Ming. Semua ini terjadi terlalu cepat, hampir ekstrim. Orang-orang di sekitar terkejut. Puan muda. Qiu Yue bahkan lebih terkejut. Dia keluar dari tubuhnya dan bergegas ke Lu Ming untuk membantunya. Tapi sudah terlambat. Bila ketiga lawan dengan cepat memotong ke Lu Ming. Blokir dan blokir, pastikan untuk memblokir. Lu Ming meraung. Selama pisaunya diblokir, dia bisa diselamatkan. Platform api penyucian memiliki aturan. Di area pertama, meskipun mereka yang sangat terlatih dapat menontonnya, hanya mereka yang berada di bawah 4 tingkat Raja Dewa yang diizinkan melakukannya. Orang ini jelas telah melanggar aturan, dan orang kuat dari platform api penyucian pasti akan mengambil tindakan. Selama dia memblokir gerakan pihak lain, mungkin itu akan terjadi. Pada saat ini, semangat Lu Ming sangat terkonsentrasi. 5 kali kekuatan tempur, rantai es, fase naga dharma. Lu Ming meraung di dalam hatinya. Pada saat ini, dia memicu kekuatan tempur 5 kali dari formula kata pertempuran. Setelah ratusan tahun kultivasi, formula tempur memiliki kekuatan tempur 5 kali lipat, dan kemungkinan memicu jauh lebih tinggi, mencapai 1 dari 10. Saat ini, dalam kondisi konsentrasi tinggi, pemicunya berhasil. Pada saat yang sama, 49 naga bercakar 9 terkondensasi dalam kehampaan. Ini adalah hasil latihan Lu Ming pada periode waktu ini. Dia juga membuat kemajuan besar dalam formula ajaib Dharma Naga. Dia bisa memadatkan 49 cakar naga sekaligus. Ada 9 rantai es yang terbang keluar. Adapun senjata super ajaib, meskipun gerbang tuannya dapat disatukan kembali, tetapi Lu Ming baru saja dikalahkan, dan beberapa dari mereka tidak dapat melakukannya. Dalam formulanya, aliran kekuatan ilahi yang stabil mengalir ke tubuh Lu Ming dan berubah menjadi berbagai serangan. Mati untukku. Sisi lain meraung, lampu pisau terputus, udara mengeluarkan raungan sengit. Rantai es, serta 9 naga bercakar, meledak satu demi satu. Akhirnya, pisau itu terpotong pada Lu Ming. Darah berserakan dan sisik hijau beterbangan. Tubuh Lu Ming hampir terpotong menjadi 2 bagian, dan ada luka yang dalam. Lu Ming memuntahkan darah dan terluka parah. Mati untukku. Orang itu mengaum, juga sedikit cemas. Tanpa diduga, dengan kekuatan bertarungnya, dia tidak membunuh Lu Ming selama 3 kali berturut-turut. Dia menggunakan kekuatannya lagi, dan memotong pisau. Berani. Deru kejutan dan kemarahan datang. Pria kuat yang menjaga di sini akhirnya bergerak. Cakar besar benar-benar muncul di depan Lu Ming, menghancurkan pisaunya. Kemudian telapak tangannya menekan tubuh pria itu. Pria itu muntah darah dan terluka parah. Sulit untuk bergerak. Gelombang. Lu Ming menarik napas dan akhirnya diselamatkan. Itu tidak bisa lagi mempertahankan keadaan dewa kuno, berubah menjadi bentuk manusia dan jatuh ke tanah. Puan muda. Pada saat ini, bulan musim gugur tiba, menahan Lu Ming, air mata berlinang, hampir menangis. Subscribe Penatua. Aku baik-baik saja. Lu Ming tersenyum pada Qiu Yue, lalu mengeluarkan pil penyembuh dan menelannya, memurnikan pil untuk menstabilkan lukanya. Untungnya, tubuh roh Lu Ming kuat dan bertenaga, dan pemulihannya sangat cepat. Lu Ming, ini seperti Lu Ming. Ini Lu Ming, Tan Hualang di antara murid baru, Lu Ming. Saat ini, pemandangannya berisik, banyak orang mengenali Lu Ming. Lagi pula, pada pertemuan yang diadakan oleh Taixu Senchao, banyak siswa lama yang pergi untuk melihatnya. Lagi pula, Lu Ming menggunakan beberapa keterampilan terkenal, seperti gerbang master dan senjata super ajaib, dan akhirnya dikenali. Saat ini, di depan Lu Ming, muncul seorang pria parubaya dengan bau yang tidak sedap. Matanya dingin dan menatap pria yang baru saja ingin membunuh Lu Ming. Dengan lambaian tangannya, topeng pria itu terbang menjauh, memperlihatkan wajah aslinya. Dia adalah seorang pemuda kurus dengan wajah pucat. Ini Fujian. Saat melihat pria itu, seseorang berseru. Katakan, mengapa Bea bercampur dengan zona pertama? Pria parubaya minum dingin. Elder, aku salah paham dengannya. Aku belajar darinya karena kultivasinya yang mendalam dan kekuatannya yang kuat. Aku baru mulai bersaing dengannya untuk sementara waktu.
Fujian menunjukkan senyum jelek dan berdalih. Omong kosong. Saat ini, Luming berhasil menstabilkan cederanya dan melangkah maju. Wajahnya sangat dingin. Dia berkata, apakah kamu berkelahi? Kamu jelas ingin aku mati. Kamu harus tahu identitasku. Siapa yang mengirimmu? Dan bagaimana kamu tahu identitasku? Pihak lain jelas ditujukan padanya, langkah untuk membunuh, langkah untuk membelinya dan mati. Semua orang tahu bahwa platform api penyucian memiliki ketentuan tertulis bahwa jika melebihi 3 tingkat Raja Dewa, dia tidak dapat berpartisipasi dalam pertarungan di area pertama, jika tidak, dia akan dihukum berat. Jika pihak lain tidak memiliki tujuan, dia akan mengambil risiko. Sama sekali tidak mungkin. Jelas, pihak lain harus mengetahui identitasnya terlebih dahulu, lalu membunuhnya. Namun, bagaimana pihak lain tahu bahwa dia adalah Luming? Sepertinya identitasku telah terungkap. Luming memancarkan sinar cahaya dingin di matanya, terus menatap Fujian, dan berkata dengan dingin, siapa yang pada akhirnya mengirimmu? Ku bilang, aku hanya ingin bertarung denganmu. Fujian masih keras kepala dan menolak untuk mengakuinya. Elder, pria ini jelas berbicara omong kosong. Aku sarankan mencari jiwanya untuk melihat siapa yang mengirimnya. Luming melamar pria parubaya itu. Pidato ini, biarkan wajah Fujian sangat jelek. Bagus. Pria parubaya itu mengangguk, dan matanya dingin. Dia berkata, perilaku seperti itu benar-benar buruk. Kita harus menghukumnya dengan keras. Jika tidak, aturan tempat penyucian akan dihapuskan. Aku akan mencari jiwanya. Setelah mengatakan itu, pria parubaya itu melambaikan tangannya, dan sebuah kekuatan menyelimuti Fujian untuk meluncurkan pencarian jiwa. Tidak, jangan. Fujian meraung, wajahnya menunjukkan ekspresi panik, dan saat berikutnya, kepalanya meledak seperti semangka. Fujian, jatuh di tempat. Larang, sial. Pria parubaya itu meraung. Dalam jiwa pihak lain, itu sudah lama dilarang. Begitu jiwa dicari, kepalanya akan meledak. Siapa ini? Luming mengerutkan kening. Siapa yang akan membunuhnya? Dia memikirkan orang-orang dari kantor Master Nasional, keluarga biru, atau 9 kamu istana surgawi. Itu pasti musuhnya. Dibenci, mereka yang berkuasa di masa depan harus diperiksa dengan ketat. Dan jika kamu melanggar aturan, kamu akan dibunuh. Pria parubaya itu meraung dan matanya yang dingin menyapu. Banyak orang menggigil karena kegembiraan. Kemudian, pria parubaya itu menatap Luming dan berkata, kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa, terima kasih banyak. Luming Dao. Tidak apa-apa, kembali dan dapatkan poinnya. Pria parubaya. Luming mengangguk dan kembali dengan Qiuyue. Kakak Luming, apakah kamu baik-baik saja? Saat ini, Qiuyue terbang mendekat dan bertanya dengan prihatin. Tidak apa-apa. Luming mengangguk, tidak mengatakan apa-apa lagi, di kedalaman matanya, memancarkan sinar cahaya dingin. Kali ini, ketahui identitasnya, hanya miliknya sendiri, bulan musim gugur, Qiuyue 3 orang. Ketika Luming naik ke atas panggung untuk bertarung, beberapa rahasia klasiknya tidak digunakan sama sekali. Oleh karena itu, tidak mungkin orang lain menebak identitasnya dari tangannya. Ya, hanya ada satu kemungkinan salah satu dari mereka membocorkan identitasnya. Bulan musim gugur tidak mungkin, hanya Qiuyue. Tidak heran mereka baru saja memasuki halaman suci kerajaan Taixu, Qiuyue berinisiatif untuk berteman dengan mereka dan dengan hangat memperkenalkan segala sesuatu tentang halaman suci kerajaan Taixu. Kali ini mereka datang ke platform api penyucian, dan baru saja bertemu dengan Qiuyue. Apakah ini benar-benar kebetulan? Yah, aku akan melihat bagaimana kamu bermain tanpa melanggar aturan. Hati Luming bersenandung dingin, juga tidak menunjukkan kehancuran. Mata Autumn Moon berbinar beberapa kali, juga tidak banyak bicara. Ketika mereka sampai di gerbang, penjaga memberi Luming dan Qiuyue jimat batu giok dengan poin api penyucian mereka. Dengan jimat giok ini, kamu bisa berlatih di Taman Patung. Nona Qiuyue, kita akan pergi ke Taman Patung untuk berlatih. Apakah kamu juga ingin pergi? Luming bertanya dengan salah. Oh, tidak, aku tidak punya banyak poin, jadi aku akan berlatih di meja api penyucian untuk jangka waktu tertentu, mengumpulkan beberapa poin dan pergi lagi. Jalan Qiuyue. Kalau begitu aku akan pergi. Luming Dao dan Qiuyue pergi dari sini dan menuju Taman Patung. Melihat Luming dan Qiuyue pergi, mata Qiuyue berkedip beberapa kali, lalu dia pindah dan menghilang di sini. Puan muda, kali ini kamu pasti dikhianati. Aku curiga itu Qiuyue, mengapa kamu tidak menunjukkannya? Qiuyue bertanya pada Luming, siapa yang pintar dan memikirkan hal ini? Tidak ada bukti, apa gunanya, aku akan melihat siapa yang mengirimnya. Luming mencibir, lalu mereka kembali ke istana gantung tempat mereka tinggal.
Setelah kembali ke Istana Gantung, Luming menenangkan diri untuk sembuh. Segera, lebih dari 10 hari kemudian, cedera Luming telah pulih dan pulih ke kondisi puncaknya. Kemudian, bersama Qiu Yue, dia pergi ke Taman Patung. Tuan Muda, izinkan aku memberi kamu beberapa poin. Kata Qiu Yue. Tidak, simpan saja. Aku akan berhasil saat aku kehabisan poin. Luming tersenyum. Kedua pria itu datang ke gerbang Taman Dewa dan menyerahkan jimat giok mereka kepada penjaga yang kuat di sini. Integral, berlatih selama sehari, masuk. Setelah pihak lain memeriksanya, dia mengembalikannya kepada mereka. Mereka memasuki Taman Patung, dan segera setelah itu, mereka tiba di tanah kosong. Tidak ada yang lain di daerah ini, tetapi ada patung dewa yang sangat besar. Dewa primitif, banyak. Luming melihat sekeliling. Di sini, terdapat sejumlah patung primitif, ada yang tinggi dan rendah, sangat mirip dengan yang ia dapatkan. Namun, patung asli di sini memancarkan gelombang yang indah, yang mirip dengan perasaannya di kota kuno bintang dan bulan. Di bawah patung-patung ini, kamu dapat melihat beberapa anak muda duduk bersila, berlatih dengan tenang. Subscribe Penatua. Di Taman Patung terdapat patung-patung dewa yang masing-masing akan memancarkan ombak yang indah. Sayang sekali patung dewa asli aku tinggi di sini, tetapi tidak bersinar. Luming bergumam. Kemudian, dia Qiu Yue mendatangi sebuah patung tinggi dan duduk bersila. Meskipun terdapat banyak patung di Taman Patung, tidak ada ketentuan di bawah patung mana kamu harus berlatih. Tidak peduli kekuatan apa yang kamu latih, kamu dapat menemukannya sesuka hati dan kamu dapat memahaminya. Saat mereka memasuki alam halus, Luming menemukan bahwa dia muncul di langit berbintang. Mengaum. Luming mendengar raungan teror. Dia melihat dewa primitif besar bertarung di langit berbintang. Kekuatan ilahi primitif melonjak. Seperti dua kacang polong di bulan Cina kuno. Dewa kuno yang tak terhitung jumlahnya sedang bertarung. Jika kamu ingin mengembangkan kekuatan ilahi apapun, kamu harus menemukan yang sesuai. Pergi untuk menemukan Shen Mutianli dulu. Luming berpikir. Saat ini, dia hanya memiliki kekuatan mata dewa dan kekuatan dewa, yang dikembangkan dalam buku mata dewa dan keputusan surgawi, tetapi tidak membangkitkan faktor kekuatan dewa asli. Oleh karena itu, dia bermaksud untuk membangkitkan faktor kekuatan ilahi yang asli terlebih dahulu. Segera, dia menemukan kekuatan yang sesuai. Dewa primitif yang besar, seperti ular sanca raksasa, penuh dengan mata. Di antara membuka dan menutup setiap mata, cahaya yang menakutkan meledak, dan dia bertarung dengan dewa primitif lainnya. Sua. Salah satu lampu menembus Luming dan berubah menjadi rune kuno untuk membunuh Luming. Luming minum dan mencoba yang terbaik untuk melawannya. Dalam proses pertempuran dan pertempuran, pemahaman Luming tentang kekuatan surgawi mata dewa juga semakin dalam dengan cepat. Pada saat itu, ada deretan platform batu di tebing Wanshen di kota kuno Xingyue, dan ada 3 platform batu di atasnya, yang memiliki efek terbaik. Luming menemukan bahwa efek berlatih di sini secara langsung setara dengan efek dari 3 platform batu di atas tebing Wanshen. Namun, kultivasi Luming saat ini jauh lebih baik dari itu. Semakin tinggi kultivasi, semakin kuat kontrol kekuatan ilahi, semakin jelas pemahamannya, dan semakin cepat pemahaman faktor kekuatan ilahi yang asli. Pada awalnya, kecepatan Luming jauh lebih cepat daripada kecepatan Wanmu. Tentu saja, masih ada celah besar antara kecepatan dan Sengtian Yubi dari klan Bujian. Namun, Luming hanya membutuhkan waktu 1 bulan untuk memecahkan kemacetan dan berhasil membangkitkan faktor kekuatan ilahi yang asli. Setelah membangkitkan faktor kekuatan ilahi yang asli, Luming mulai memahami kekuatan ilahi Tuan. Namun, proses dari kebangkitan sekali hingga kebangkitan 2 kali jauh lebih lambat, dan 100 kali lebih sulit untuk dipahami. Kesulitan bangun 2 kali hingga bangun 3 kali bahkan lebih menakjubkan. Misalnya Kaisar Jianyi, Tebing Nihilisi, Kamu Sifan, Chu Chengkong dan sebagainya. Tianjiao teratas ini dan faktor kebangkitan kekuatan ilahi asli hanya 2 kali, tidak ada yang mencapai 3 kali. Dapat dilihat betapa sulitnya itu. Nyatanya, hampir tidak ada yang bisa membangkitkan faktor kekuatan dewa asli 3 kali lipat di bawah Raja Dewa 3 kali lipat. Kekuatan ilahi Luming yang dominan telah dibangkitkan 2 kali. Terlalu sulit untuk bangun 3 kali. Luming berencana untuk melepaskan kekuatan ilahi yang dominan untuk sementara dan menumbuhkan kekuatan ilahi lainnya. Aku akan menunggu sampai kekuatan lain diolah sampai kebangkitan kedua. Waktu sedang terburu-buru. Dalam sekejap mata, lebih dari 3 tahun telah berlalu. Poin api penyucian Luming telah habis. Ke api penyucian lagi. Luming meninggalkan Taman Patung dan pergi ke platform api penyucian lagi untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Sejak insiden terakhir Luming, pengelolaan platform api penyucian menjadi lebih ketat. Ada beberapa tokoh di kerajaan Tuhan yang menjaga sepanjang waktu.
Setiap karakter yang menantang di atas panggung harus menggunakan indera spiritualnya untuk menyapunya. Berdasarkan pencapaian mereka, jika kamu memindainya dengan cermat dengan pengetahuan spiritual, kamu pasti dapat melihat pencapaian pihak lain. Setelah ditemukan bahwa mereka yang telah mencapai lebih dari pencapaian yang dibutuhkan, mereka akan segera menekan atau bahkan membunuh mereka secara langsung. Ini mencegah Luming dibunuh oleh orang-orang tingkat tinggi seperti Luming. Ini juga bagus, Luming dapat yakin untuk bertarung, bahkan jika identitasnya terungkap. Begitu Luming menggunakan seluruh kekuatannya, hampir tidak ada yang bisa mengalahkannya dan menyapu bersih. Segera, mereka memenangkan 50 pertandingan berturut-turut. Kemudian platform api penyucian mengatur banyak orang untuk bertarung, tetapi masih tidak bisa menghentikan langkah Luming. Segera, Luming harus menghadapi pengepungan 30 orang kuat pada saat yang bersamaan. Membunuh. Luming meraung, memegang senjata ajaib di tangannya, menyapu seluruh pasukan, dan tombak pecah. Satu persatu, orang-orang yang arogan dan berkuasa ditendang keluar dari platform pertempuran olehnya. Segera setelah itu, semua 30 master diledakkan olehnya. Sungguh kekuatan bertarung yang mengerikan, kekuatan Luming benar-benar luar biasa, layak menjadi yang ketiga di semester baru. Lebih dari 100 kemenangan beruntun. Tidak mungkin menjalani hari seperti ini. Tidak ada jalan keluar. Setiap kali siswa baru bergabung, akan ada sekelompok Tianjiao teratas yang akan menyapu platform api penyucian. Setelah orang-orang ini menerobos 3 tingkat Raja Dewa, mereka akan merusak area kedua, dan yang pertama daerah akan lebih baik. Ya, dan kelompok orang baru ini lebih menakutkan. Kita harus menanggungnya. Banyak orang mendesah. Tantangan Luming tidak berhenti. Pada akhirnya, Luming memenangkan 150 pertandingan berturut-turut, dan jumlah orang yang menyerangnya mencapai 50 orang. Bahkan 50 membentuk formasi besar. Luming akhirnya merasakan tekanan. Setelah beberapa ratus gerakan, Luming mengalahkan lawannya dan meraih 150 kemenangan beruntun. Saat ini, poin penyucian Luming telah mencapai 11.325. Integral ini cukup bagi Luming untuk berlatih di Taman Patung selama lebih dari 30 tahun. Luming menyelesaikan tantangannya dan terus berlatih di Taman Patung. Dengan cara ini, hari-hari Luming kembali damai, dan pergi ke sana kemari di berbagai tempat latihan suci, dan berlatih dengan damai. Dengan cara ini, 100 tahun lagi berlalu. Sudah 400 tahun sejak Luming bergabung dengan Istana Kekaisaran Taixu. Saat ini, Luming menerima pesan dari Lan Sang. Luming Yirong meninggalkan halaman suci kerajaan Taixu dan bertemu dengan pedagang biru. Luming, sudah 400 tahun sejak kamu memasuki tempat suci kerajaan Taixu. Menurut aturan halaman suci kerajaan Taixu, ketika kamu mencapai 500 tahun, kamu akan dikirim untuk melaksanakan tugas. Namun, aku khawatir selama tugasmu di luar negeri, orang-orang dari kantor Master Nasional, keluarga biru, atau keluarga Dewa Perang akan menyakitimu. Kamu harus bersiap lebih awal. Bisnis biru memperingatkan, cukup khawatir. Paman, jangan khawatir, biru. Luming mengangguk. Selama bertahun-tahun, aku telah menyempurnakan beberapa bendera susunan, jimat, dan hal-hal lain. Kamu dapat memberikannya kepada Qiuye dan berlama-lama, yang dapat digunakan untuk pertahanan diri saat kamu sedang bertugas. Pedagang biru menyerahkan cincin penyimpanan kepada Luming. Subscribe Penatua. Luming mengambil cincin penyimpanan yang diberikan oleh pedagang biru dan menyapu jiwanya. Dia menemukan bahwa ada bendera susunan, pelat susunan, dan segel di dalamnya. Setiap bagian dari mereka bersinar dan luar biasa. Kekuatan jiwa Lan Sang sangat kuat pada awalnya. Sejak inti bintangnya ditinggalkan, dia telah mengabdikan dirinya untuk mempelajari cara menyusun senjata. Dao ini memiliki latihan yang mendalam. Terima kasih, Paman Lan. Terima kasih. Pergi, hati-hati. Jalan komersial. Luming pergi dan pergi ke Istana Kekaisaran Taixu. Nak, aku juga bisa mengajarimu memperbaiki beberapa hal untuk pertahanan diri. Di tengah jalan, suara Bondiman berdering. Bagus. Luming mengangguk berulang kali. Asal-usul Bondiman itu misterius. Dia jelas merupakan monster tua yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Apa yang dia katakan benar-benar luar biasa. Luming masih ingat bahwa ketika dia berada di bawah kendali Long Susan di Kongsuanzong, kultivasinya masih sangat lemah. Iblis tulang mengajarinya untuk menyempurnakan beberapa pelat susunan, dan dia berhasil menenggelamkan gunung perahu naga. Sekarang dia telah membuat kemajuan besar dalam kultivasi dan menyempurnakan hal-hal yang pasti lebih luar biasa. Kemudian, iblis tulang itu mengatakan banyak bahan dan meminta Luming untuk membelinya. Luming Yirong datang ke sebuah kota di ibu kota untuk membeli bahan. Taixu, ibu kota Taixu, sangat makmur. Bahkan ada kaisar lain yang setingkat,
negara kuno, dinasti suci, dan ras kuno yang datang untuk berbisnis. Mereka benar-benar memiliki segalanya. Segera, Lu Ming membeli banyak bahan, hampir mengosongkan sebagian besar kekayaannya. Setelah kembali ke istana kerajaan Taixu, Lu Ming mulai menyempurnakan. Setelah pemurnian, Lu Ming menemukan Qiu Yue dan Lan Ling, dan memberi mereka beberapa harta seperti bendera dan pelat susunan untuk pertahanan diri. Setelah itu, Lu Ming terus berlatih. Dengan cara ini, 100 tahun berlalu dengan tergesa-gesa. Sudah 500 tahun sejak Lu Ming bergabung dengan istana kekaisaran Taixu. Pada saat ini, setiap siswa baru telah menerima pesan dan akan diberangkatkan untuk melaksanakan tugas. Tugas setiap orang tidak sama, ada yang berbeda. Lu Ming, Qiu Yue dan Lan Ling benar. Mereka menemukan bahwa tugas mereka berbeda. Mereka mengucapkan selamat tinggal satu sama lain. Lu Ming datang ke aula sesuai dengan tugasnya. Ditemukan di sini telah mengumpulkan ribuan Tianjiao muda. Jelas, orang-orang ini memiliki misi yang sama dengan Lu Ming. Setelah beberapa saat, beberapa orang tua memasuki aula. Kali ini, misimu adalah pergi ke tambang emas Heiyu dan menjaga tambang emas Heiyu selama 100 tahun. Kali ini, kami akan mengantarmu ke sana. Ayo pergi. Salah satu lelaki tua itu mengucapkan sepatah kata dan berjalan keluar. Mereka mengikuti beberapa lelaki tua dan berangkat ke tambang emas giok hitam. Di halaman rumah pangeran, Mawar perlahan meminum anggur di malam yang gelap dan berbisik, apakah itu dikirim ke tambang emas Heiyu? Haha, Lu Ming, maka tambang emas giok hitam adalah tempat pemakamanmu. Guo Shifu, Wu Jia. Tambang emas Heiyu, ini tempat yang bagus, Lu Ming. Sampai jumpa di jalan. Di kedalaman rumah penyihir, ada suara berbisik. Pada saat yang sama, keluarga Lan, bahkan keluarga Dewa Perang dan rumah besar Jiu Tianwang telah menerima kabar bahwa Lu Ming akan menjaga tambang emas Heiyu selama 100 tahun. Beberapa kekuatan, pada saat yang sama, mulai beraksi. Tambang emas Heiyu berada sangat jauh di utara ibu kota suci Taixu. Mungkin butuh waktu lama jika mereka mengambil array transmisi. Oleh karena itu, mereka benar-benar memasuki lubang cacing dan langsung melewati kekosongan yang panjang sebelum mengambil susunan transmisi dan menuju tambang emas Heiyu. Lebih dari sebulan kemudian, sebuah planet besar muncul di depan semua orang. Lubang cacing masih cepat, ini akan segera tiba. Jika kamu menggunakan susunan transmisi, aku khawatir tidak akan memakan waktu beberapa tahun. Lu Ming menghela nafas. Sayangnya, tidak banyak lubang cacing di Taixu Sengchao yang tidak dapat ditemukan di seluruh negeri. Lubang cacing itu alami. Namun, beberapa pasukan teroris memiliki kemampuan untuk mengatur lubang cacing mereka sendiri, yang mengerikan. Setidaknya ziarah Taixu belum bisa melakukannya. Bintang tempat tambang emas Heiyu berada bukanlah bintang kehidupan, melainkan bintang sumber daya, yang di atasnya terdapat banyak endapan emas giok hitam. Giok hitam dan emas adalah bahan yang sangat baik untuk memurnikan artefak. Pergi. Kepala seorang lelaki tua menukik ke arah batu giok hitam dan bintang emas. Segera mereka melihat tambang besar. Ada banyak orang yang bekerja di tambang. Begitu Lu Ming melirik, dia menemukan bahwa sebagian besar orang yang bekerja itu tinggi, besar, dan ganas. Barbar. Mata Lu Ming bergerak dan mengenali makhluk itu. Di selatan Taixu Sengchao, ada ras kuat yang disebut barbar. Kekuatan orang barbar sangat kuat. Kekuatan keseluruhan tidak jauh lebih lemah dari Taixu Sengchao, menempati wilayah bintang yang luas. Orang barbar sering menyerang ziarah Taixu, jadi mereka menempatkan sejumlah besar pasukan di selatan Taixu Sengchao dan sering berperang melawan orang barbar. Orang barbar di tambang emas Heiyu jelas adalah orang barbar yang ditangkap dari medan perang dan dipaksa bekerja keras. Di mana-mana di tambang emas giok hitam, ada tentara berbaju zirah yang berpatroli. Jika ada orang barbar yang ingin melawan, mereka bisa langsung membunuhnya. Ada pasukan yang menjaga urat batu giok hitam dan emas. Nama pasukan ini sangat sederhana. Itu disebut pasukan batu giok hitam. Dalam 100 tahun ke depan, Lu Ming dan partainya akan bekerja sama dengan pasukan batu giok hitam untuk menjaga di sini selama 100 tahun sebagai disiplin. Kamu tunggu di sini, kami akan mengambil alih jenderal pasukan batu giok hitam. Seorang lelaki tua memberitahu mereka dan terbang ke tambang. Segera setelah itu, sekelompok orang datang dan membawa Lu Ming dan mereka untuk mengatur tempat tinggal. Lu Ming ditugaskan ke sebuah gua. Gua ini sebenarnya adalah tambang, dan ukurannya cukup besar. Dinding di sekitar gua berwarna gelap dan keras. Bang, bang, bang. Begitu memasuki tambang, bola terbang keluar, membuka mulutnya yang besar, dan menggerogoti dinding lubang tambang, dan segera dia menggerogoti sebuah lubang besar. Orang ini. Lu Ming tersenyum. Selama bertahun-tahun,
kultivasi bola juga telah meningkatkan langkah besar, menembus segi 4 senwang, dan itu adalah puncak segi 4 senwang, yang tidak jauh dari Wuzong. Namun, selama ini, Lu Ming sibuk berlatih dan lupa menjaga bola. Dia tidak memberinya banyak bahan logam. Orang ini mungkin lapar. Lu Ming membiarkan bolanya menggigit di sini. Dia duduk bersila dan beristirahat. Saat ini, hanya ada satu istana di atas batu giok hitam dan emas. Istana ini adalah kediaman jenderal pasukan batu giok hitam. Di aula utama, Biko bertemu dengan seorang lelaki tua yang tampak kurus. Kakak Liu, aku tidak tahu apa yang mulia cari untuk aku. Jenderal Biko dari pasukan batu giok hitam adalah seorang pria berkulit gelap. Dia menuangkan segelas anggur ke lelaki tua kurus itu dan bertanya. Pangeran ingin kamu membunuh seorang pria. Pria tua kurus itu menarik napas dan berkata perlahan. Membunuh seorang pria, siapa? Jangan luas dan bertanya diam-diam. Lu Ming, seorang siswa Akademi Suci Kerajaan Taiksu, sedang menjalankan misi di batu giok hitam dan urat emasmu untuk dijaga selama 100 tahun. Pria tua kurus itu berkata. Subscribe Penatua. Para kadet dari tempat perlindungan Kerajaan Taiksu. Wajah Donko sedikit berubah, dan dia berkata, jika Tian Jiao terbunuh, aku khawatir orang-orang tua di istana Kerajaan Taiksu itu akan menemukan masalah bagi aku. Haha, kamu tidak ingin membodohiku. Di tambang emas giok hitam, sering terjadi kerusuhan barbar, dan bahkan bandit bintang datang untuk mencuri emas Heiyu. Tidak normal mati, dorong saja di situ waktu. Terlebih lagi, Yang Mulia berjanji bahwa selama kamu membunuh Lu Ming, Yang Mulia akan maju dan memindahkan kamu ke ibu kota suci dan melayani sebagai jenderal pengawal istana. Pria tua kurus itu berkata. Apa, sebagai jenderal pengawal? Jangan bergidik hati, seru, mata meledak dari cahaya panas. Dia punya cukup waktu di tambang emas batu giok hitam, tempat burung tidak buang air besar. Dan tidak ada masa depan di tempat seperti itu. Di mana tempat paling menjanjikan di kota. Secara alami, itu akan menjadi penjaga. Setelah kamu memasuki penjaga, kamu akan memiliki masa depan yang tidak terbatas. Saat ini, banyak jenderal yang memimpin satu pihak dan memimpin jutaan juta pasukan berasal dari penjaga terlarang. Dia bermimpi bergabung dengan para penjaga. Jangan khawatir, Saudara Liu, tolong beritahu Yang Mulia bahwa dia dapat yakin bahwa aku akan menangani masalah ini dengan benar dan tidak akan mengungkapkan jejaknya. Jangan berwawasan luas. Itu bagus. Pria tua kurus itu menyesap teh, menyipitkan matanya, dan melontarkan kesempatan membunuh yang mengejutkan. Segera, Lu Ming datang ke urat emas Heiyu selama sebulan. Bulan ini, sangat tenang, tidak ada yang terjadi. Tugas harian Lu Ming adalah berpatroli di sudut tambang selama sekitar beberapa jam. Kemudian dia akan baik-baik saja dan kembali berlatih. Mudah. Pada hari ini, Lu Ming menyelesaikan pemeriksaannya dan kembali ke gua tempat tinggalnya. Tapi begitu dia memasuki gua, Lu Ming merasakan jantungnya berdetak lebih cepat dan dia berdiri di atas kepalanya. Bahaya. Tanpa ragu, Lu Ming bergerak beberapa meter. Oh. Lampu pisau merah darah, memotong pijakan Lu Minggang, akan menjadi tanah yang sangat keras, memotong lubang yang dalam. Kita bisa melihat kengerian kekuasaan. Wah, wah, wah. Kemudian, beberapa lampu pisau meledak, dan mereka memotong ke arah Lu Ming dari beberapa arah. Bola. Hati Lu Ming bergerak, dan bola di pergelangan tangannya menggeliat menjadi baju zirah, menutupi seluruh tubuhnya. Membunuh. Lu Ming meledak, dan senjata ajaib muncul dan menyapu. Ketika senjata Basen menyapu, ada juga serangkaian petir yang bersinar, menyilaukan, membombardir cahaya beberapa pisau. Sial. Serangkaian tabrakan terdengar, dan beberapa pedang diayunkan. Kemudian, kekuatan sihir Lu Ming pecah secara menyeluruh, dan Basemun berubah menjadi cahaya pelangi yang terang dan melesat ke satu arah. Jeritan terdengar, sesosok ditembak oleh Dewa Tiran, langsung ditusuk, dipaku ke dinding gua. Ada 4 pria berbaju hitam yang muncul di sekitar Lu Ming, masing-masing memegang pedang berdarah. Tidak, kekuatan orang ini lebih kuat dari yang diharapkan. Seseorang berbicara dengan bermartabat. Pria yang dipaku sampai mati oleh Lu Ming barusan memiliki kultivasi 6 kali lipat Raja Dewa, dan dia juga terbangun dengan faktor kekuatan ilahi yang asli. Ketika begitu banyak dari mereka menyelinap masuk, dia masih dibunuh oleh Lu Ming. Kekuatan Lu Ming berada di luar imajinasi mereka. Secara alami, mereka tidak tahu seberapa banyak kemajuan yang telah dibuat Lu Ming dalam beberapa tahun terakhir. Sekarang, kultivasinya telah mencapai puncak ganda Raja Dewa. Kemajuan terbesar telah dibuat dalam berbagai faktor kekuatan ilahi asli. Sekarang, ke-10 faktor kekuatan ilahi aslinya telah terbangun 2 kali. Ya, ke-10 jenis kekuatan ilahi telah dibangkitkan 2 kali, yang telah sangat meningkatkan kekuatan tempur Lu Ming.
Sedikit kekuatan ilahi, bisa meledakkan kekuatan teror. Dengan bantuan bola, tidak terlalu sulit untuk membunuh Raja Enam Dewa yang terbangun. Siapa yang mengirimmu? Keluarga penyihir, keluarga biru, atau keluarga dewa perang? Lu Ming minum dingin. Pergilah ke neraka dan tanyakan. Bunuh. 4 orang yang tersisa, dengan minuman dingin, terus membunuh Lu Ming dan mematikan lampu yang mengejutkan. 4 orang yang tersisa, semua kultivasi 6 Raja Dewa yang sama, bahkan 1 orang, atau 2 keberadaan yang terbangun. Mampu membangkitkan 2 kali dalam 6 masa Raja Dewa dapat dianggap sebagai kebanggaan surga. Mencari kematian. Lu Ming minum dengan dingin, dan pintu dominasi muncul di atas kepalanya dan menekannya. Kemudian, senjata ajaib menyapu keluar. Lu Ming menerobos dengan seluruh kekuatannya, segala macam cara untuk melakukan yang terbaik, dan bola membantunya dengan seluruh kekuatannya. Meskipun keempat pria berbaju hitam itu kuat, mereka masih ditekan oleh Lu Ming. Menyentuh. Seorang pria berbaju hitam tersapu oleh senjata panjang dan terbang keluar. Dia menabrak dinding gua, tubuhnya meledak dan jatuh di tempat. Kemudian, pintu Tuhan ditutup, dan seorang pria berbaju hitam berteriak dan tubuhnya meledak. Dalam sekejap, 2 orang tewas. Berkelahi dengannya. 2 pria yang tersisa meraung, seluruh tubuh mereka terbakar, dan mereka bergegas ke Lu Ming seperti pria yang terbakar. Yin Yang Sentong. Bisik Lu Ming, kedua matanya tiba-tiba menjadi hitam pekat, seperti 2 lubang hitam pada umumnya. Serangkaian rune tiba-tiba muncul di depan 2 orang berbaju hitam, seperti benang sutra, menutupi kedua pria berbaju hitam itu. Kedua pria berbaju hitam itu bahkan tidak berteriak. Tubuh mereka tiba-tiba terbelah menjadi beberapa bagian dan kemudian berubah menjadi abu. 5 pria berbaju hitam yang datang untuk membunuh Lu Ming tewas. Karena kekuatan Tai Yin dan kekuatan matahari membangkitkan faktor kekuatan asli, kekuatan murid Dewa Yin dan yang benar-benar kuat. Mata Lu Ming kembali normal. Murid Dewa Yin yang membutuhkan kekuatan Tai Yin, dan kekuatan matahari dapat dikendalikan pada saat yang bersamaan. Apalagi sekarang, keduanya terbangun kembali, dan kekuatan mereka semakin mengerikan. Terlebih lagi, kekuatan mata dewa dan kekuatan surgawi juga dapat menambah murid Dewa Yin dan Yang. Sekarang Lu Ming sepenuhnya mengerahkan murid ilahi Yin dan Yang. Kekuatannya bahkan lebih kuat dari seni rahasia aslinya. Lu Ming pernah meragukan apakah itu terkait dengan Kaisar Mata Dewa. Namun, Lu Ming bertanya kepada Qiu Yue, dan Qiu Yue berkata bahwa tidak ada keterampilan rahasia seperti itu dalam warisan Kaisar Mata Dewa. Namun, ketika dipraktikkan, bebannya sangat berat. Lu Ming merasakan ledakan rasa sakit di matanya. Siapa yang mengirim orang-orang ini? Lu Ming mengerutkan kening. Luar biasa. Aku tidak menyangka tingkat pertumbuhanmu begitu cepat. Saat itu, di luar gua, terdengar tawa suram. Siapa? Lu Ming minum dengan dingin dan mundur. Sua-sua. Sosok itu melintas, dan beberapa sosok memasuki gua. Total ada 3 pria. Orang-orang ini juga berjubah hitam, tetapi mereka bertangan kosong dan tidak membawa senjata. Mereka berbeda dari gelombang di depan mereka. Lu Ming, sepertinya kamu telah menyinggung banyak orang. Begitu banyak orang ingin membunuhmu, tetapi orang-orang ini juga bodoh. Jika kamu ingin mengirim seseorang, kamu tidak tahu bagaimana mengirim seseorang yang lebih kuat. Kirim beberapa dewa dan 6 yang berat, haha. Salah satu dari mereka mencibir dan menatap Lu Ming dengan dingin. 3248. Mendengarkan pria berbaju hitam itu, sepertinya dia tidak satu grup dengan orang-orang di depannya. Dan siapa yang mengirimmu? Lu Ming bertanya dengan dingin. Hehe, tidak apa-apa untuk memberitahumu. Kamu pasti mati jika membunuhku di istana Jiwitian. Di tengah, seorang pria berbaju hitam mencibir. Kamu berasal dari istana surga 9 neraka. Sepertinya kamu sangat percaya diri dan berpikir kamu bisa membunuhku. Lu Mingdao. Pihak lain langsung mengatakan identitasnya, jelas sangat percaya diri. Kami telah melihat semua kemampuanmu barusan. Bunuh kamu, balikkan tanganmu. Seorang pria berbaju hitam mencibir. Kemudian, ketika pria berbaju hitam itu dipenuhi dengan nafas yang kuat, gumpalan kabut dipenuhi, menuju penindasan Lu Ming dan pergi. 8 dewa, 7 dewa. Wajah Lu Ming berubah. Ada 3 pembunuh di istana Jiwitian, salah satunya 8 berat Raja Dewa, dan 27 berat Raja Dewa. Selain itu, mereka dengan jelas terbangun pada faktor kekuatan ilahi yang asli. Sangat mudah bagi keberadaan seperti itu untuk membunuh Lu Ming. Meskipun Lu Ming dapat membunuh yang kuat dari Shen Wang Liuzong, ada celah besar antara Shen Wang Liuzong dan Shen Wang Qizong. Dewa Raja 7, tapi Dewa Raja tingkat tinggi. Dengan kekuatan Lu Ming saat ini, dia bukanlah lawan dari Shen Wang Qihong, bahkan Shen Wang Qihong yang paling umum sekalipun. Umumnya, jika bakatnya tidak terlalu buruk, tidak sulit untuk membangkitkan faktor kekuatan ilahi yang asli sekali.
Kekuatan seperti itu benar-benar aman melawan Luming. Sayang sekali Luming sudah siap. Sua. Tubuh Luming mundur. Membunuh. 3 pembunuh istana Jiwyutian, dengan tubuh mereka meledak, akan membunuh Luming. Saat ini, Luming melambaikan tangannya dan berbisik, buka. Bersenandung. 7 spanduk tiba-tiba muncul di sekitar gua. Segera setelah 7 bendera lari keluar, akan ada rune tak berujung yang bersinar dan berubah menjadi larik besar. Puff. Kilatan cahaya, 7 pembunuh berat Raja Dewa, tubuh langsung tertusuk, menyentuh suara, tubuh jatuh ke tanah. Sialan, bocah ini sudah menyiapkan pertempuran besar. Ayo pergi. 2 pembunuh istana Jiwyutian yang tersisa terkejut dan akan bergegas ke pintu masuk gua. Tidakkah menurutmu sudah terlambat untuk pergi sekarang? Luming mencibir. Dengan lambaian tangannya, ketiga piringan larik itu terbang keluar dan berubah menjadi berkas cahaya yang menjerat kedua pembunuh itu. Kemudian, bendera susunan bersinar, dan cahaya dewa terbang keluar, dan 7 raja dewa yang kuat juga terbunuh. Luming, kamu harus mati. Kamu telah menyinggung istana Jiwyutian. Hasilmu hancur. Kamu akan mati tanpa tempat pemakaman. Pembunuh lainnya meraung. Kultivasi pria ini adalah yang tertinggi, dan dia memiliki kultivasi 8 kali lipat dari Raja Dewa. Dia sangat kuat dan gila dalam perjuangannya, yang membuat sinar di sekelilingnya bergetar tanpa henti, seolah-olah dia akan runtuh kapan saja. Sekarang kamu yang tidak punya tempat untuk mati. Bunuh. Luming terus mengontrol bendera susunan, dan cahaya ilahi terbang melewati dan menembus tubuh lawan. Tapi kekuatan suci pihak lain sangat kuat, tidak mati untuk sementara waktu, masih berjuang. Membunuh. Luming bergegas melewatinya, mengendalikan gerbang master dan menekannya. Menyentuh. Pintu master jatuh di atas kepala pria itu, mengeluarkan raungan sengit. Kepala pria itu tidak pecah, tetapi darah mengalir. Dewa Raja 8 sangat kuat. Luming juga merupakan kejutan yang kelam. Jika dia tidak mengatur susunan bendera dan piring terlebih dahulu, dia akan berada dalam bahaya. Pada saat ini, bendera Arai bersinar, dan cahaya ilahi lainnya datang. Kali ini menembus alis pihak lain secara langsung, melelahkan jiwa pihak lain, dan akhirnya membunuh pihak lain. 3 penguasa istana Jiwyutian semuanya hancur. Untungnya, ada bendera susunan dan pelat susunan Paman Biru, jika tidak maka akan sangat berbahaya. Luming Chang menarik napas. Ada 2 kelompok orang, 1 kelompok dari istana Jiwyutian. Bagaimana dengan kelompok lainnya, keluarga biru, keluarga penyihir atau keluarga dewa perang? Pikir Luming, matanya berbinar karena pembunuhan dingin. Orang-orang ini masih ingin membunuhnya. Saat aku bangkit di masa depan, semua kekuatan ini akan berada dalam satu pot. Kemudian, Luming menyingkirkan cincin penyimpanan kedua pembunuh itu, dan untuk mayatnya, mereka terbakar menjadi abu. Setelah mencari melalui cincin penyimpanan, kami tidak menemukan sesuatu yang berguna, dan kami tidak menemukan kekuatan mana yang mengirim sekelompok orang lain. Tampaknya urat biji emas Heiyu tidak aman. Aku harus lebih berhati-hati di masa depan. Aku harus melaporkan masalah ini ke jenderal di sini dan memintanya untuk mengirim lebih banyak orang untuk menjaga. Luming memikirkannya, lalu keluar dari gua, berniat untuk menemukan Jenderal Heiyu Jun dan memberitahu pihak lain tentang hal itu. Tetapi ketika Luming keluar dari gua untuk beberapa waktu, dia terkejut dan berhenti. Tidak, akan ada pergerakan dalam perang barusan. Mengapa pasukan batu giok hitam tidak datang untuk memeriksanya? Luming tiba-tiba memikirkan hal ini, dan kemudian melihat sekeliling lingkungan, menemukan bahwa bahkan tidak ada pasukan batu giok hitam. Biasanya, ada banyak pasukan batu giok hitam yang berpatroli di sekitar sini, tapi sekarang tidak ada satupun. Ada apa? Apakah pasukan batu giok hitam tahu bahwa aku akan dibunuh dan sengaja dipindahkan? Atau adakah alasan lain? Luming mengerutkan kening, dan merasa itu tidak sesederhana itu. Dengan baik. Saat ini, Luming melihat beberapa sosok terbang menuju sisi ini. Orang-orang ini, mengenakan baju besi hitam, adalah prajurit dari pasukan batu giok hitam. Ini dia, apa aku khawatir? Hati Luming tergerak, beberapa keraguan. Luming. Seorang pria besar datang dengan senyum. Lagu umum, apakah kamu menginginkanku? Luming bertanya ragu-ragu. Pria ini adalah seorang jenderal dari pasukan batu giok hitam. Tidak buruk. Kepala seorang lelaki besar mengangguk dan berkata, Jenderal meminta kami untuk datang kepadamu dan menugaskanmu untuk berpatroli di lubang tambang. Hanya berpatroli di tambang, tidak ada lagi. Tanya Luming. Tidak lagi. Song menggelengkan kepalanya. Ada secercah keraguan di hati Luming. Dia berpikir bahwa pihak lain baru saja datang untuk memeriksa berita, tetapi pihak lain tidak menyebutkannya sama sekali, yang membuat Luming bingung. Yah, ayo pergi. Luming Dao,
diikuti oleh Lagu Pianjiang dan lainnya, pergi jauh ke dalam tambang. Segera setelah itu, mereka datang ke gua tambang. Gua tambang ini gelap, dan selalu ada udara dingin dan mendung yang keluar, yang membuat orang merasa tak tertandingi. Mengapa tambang ini kosong? Tanya Lu Ming. Oh, ini adalah tambang yang terbengkalai. Kupikir tidak ada giok hitam dan emas lagi. Tapi baru-baru ini, ditemukan ada emas giok hitam. Jadi Jenderal meminta kami untuk memeriksanya. Lu Ming, tolong. Jenderal Dao dari dinasti Song. Lagu umum, lebih baik kamu mengundangku dulu. Aku tidak terbiasa dengan ini. Lebih baik aku mengikutimu. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Mata Song memancarkan seberkas cahaya dingin, tapi sekejap dan menghilang. Namun, Lu Ming sangat tajam dan menangkap cahaya dingin. Ada kesempatan untuk membunuh. Lu Ming tergerak. Yah, ayo pergi dulu. Jenderal Song Pian tersenyum, lalu melangkah menuju tambang untuk pergi. 3249. Jenderal dinasti Song memasuki tambang terlebih dahulu, tetapi Lu Ming menemukan bahwa sang jenderal tampaknya sangat gugup. Matanya cerah dan dia menatap gua tambang. Dia takut sesuatu yang buruk akan keluar. Terlebih lagi, tangannya melonjak dengan kekuatan, dan dia jelas siap untuk mengambil tangannya kapan saja. Selain itu, hanya beberapa orang yang mengikuti jenderal dinasti Song, dan sisanya berdiri di belakang Lu Ming, menghalangi mundurnya Lu Ming. Lu Ming, tolong. Di belakang Lu Ming, ada jalan pria berpakaian besi. Orang-orang ini sangat menakutkan dan penuh nafas. Lu Ming menilai bahwa hampir semuanya adalah keberadaan Raja Dewa lebih dari 6 kali. Bagus. Lu Ming mengangguk dalam diam dan melangkah ke tambang. Begitu aku masuk ke tambang, angin sejuk bertiup ke arah Lu Ming. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar dengan pencapaian Lu Ming. Di tengah gua, seolah-olah Lu Ming penuh dengan hantu. Belakangan, pria-pria berpakaian besi itu juga mengikuti, berserakan di belakang Lu Ming, satu persatu dengan wajah serius. Gua tambang ini luar biasa, ada sesuatu yang aneh. Di lautan pengetahuan, suara Bond Demon berdering. Bond Demon, bisakah kamu melihat sesuatu? Lu Ming berkomunikasi dengan Bond Demon secara diam-diam. Jika aku bisa melihatnya dengan baik, di masa lalu, pasti ada beberapa master tak tertandingi yang telah jatuh di gua tambang ini, dan jumlahnya banyak. Mereka penuh kebencian, aku khawatir ada krisis besar. Jalan iblis tulang. Orang-orang ini memang berbohong. Mata Lu Ming dingin. Jenderal Song Pian berkata bahwa ini hanyalah gua tambang yang ditinggalkan, dan sekarang ditemukan untuk melihat mineralnya, jadi dia datang untuk memeriksanya. Ini jelas bohong. Sangat berbahaya di sini. Tak heran jika Song Pian General dan lainnya memiliki wajah yang khusyuk. Niat buruk. Lu Ming menyimpulkan bahwa orang-orang ini memiliki niat buruk. Song akan memimpin jalan di depannya. Lu Ming dan yang lainnya akan mengikuti di belakang dan terbang perlahan menuju ke dalam. Tambang itu sangat gelap, tidak ada cahaya, tetapi dengan penglihatan mereka, itu wajar. Itu. Tiba-tiba, Lu Ming melihat tumpukan lumpur di samping lumpur, dan beberapa kerangka tergeletak di sana. Daging dan darah yang kuat, genangan lumpur itu, adalah daging dan darah dari yang kuat yang tak tertandingi setelah kematian mereka. Itu mengandung kesempatan yang mengerikan untuk membunuh, dan mereka yang menyentuhnya akan mati. Seru Bond Demon, tampak bermartabat. Mata Lu Ming berkilat dan tetap diam. Di sini, Lagu Pianjiang dan lainnya terlihat lebih berwibawa. Mereka berhenti dan melihat ke suatu arah. Lu Ming melihat ke sepanjang arah dan melompat ke dalam hatinya karena dia melihat tumpukan mayat di sana. Ada orang barbar, dan ada sersan berbaju besi, tapi mereka semua mati. Wajah mereka menunjukkan ekspresi panik. Tampaknya sesuatu yang buruk telah terjadi pada mereka. Jenderal Song Pian, bukankah kamu mengatakan bahwa ini adalah tambang yang ditinggalkan? Mengapa begitu banyak orang mati di sini? Lu Ming bertanya dengan suara yang dalam. Tanpa suara, dia memiliki sederetan bendera dan segel di tangannya. Hahaha. Pada saat ini, Song Pian General mencibir dan berkata, Lu Ming, apa pendapatmu tentang tempat ini? Apa maksudmu? Lu Ming berkata dengan suara yang dalam. Sederhananya, bagaimana dengan tempat ini sebagai tempat pemakamanmu? Jenderal Song Pian berkata di sini, dan akhirnya mengungkapkan pembunuhan yang ganas. Murid Lu Ming menyusut dan berkata, kamu ingin membunuhku, mengapa? Siapa yang memintamu untuk membunuhku? Sudah kubilang, aku akan membiarkanmu mati. Tentu saja, Jenderal Biko mengirim kami ke sini. Tahukah kamu mengapa kami memilih tempat ini? Karena ini bukan tambang yang terbengkalai, tapi yang baru ditemukan. Tapi tambang ini sangat aneh. Awalnya, semua orang yang masuk ke sini mati. Mereka mati. Jika kamu mati di sini, tidak ada yang akan meragukannya pergi ke tambang dengan ketenangan pikiran. Song akan terus mencibir. Kali ini,
Luming benar-benar terkejut. Orang-orang ini sebenarnya adalah jenderal pasukan batu giok hitam. Jangan Kuo mengirimnya untuk membunuhnya. Mengapa dia ingin membunuhnya? Di antara musuh Luming, siapa yang bisa memerintah Bikuo? Melihat ekspresi kaget Luming, Song Pianjiang sangat senang dan merasa sangat senang. Sejujurnya, mereka yang ditugaskan untuk bekerja di tambang batu giok hitam pada dasarnya telah kehilangan harapan di masa depan dan sulit untuk dipromosikan. Oleh karena itu, mereka sangat kesal saat melihat kesombongan Luming. Melihat Luming kaget dan putus asa, mereka sangat senang. Terus terang, mereka tidak normal. Oleh karena itu, dia akan menceritakan kisahnya dengan perlahan, yaitu melihat ekspresi putus asa dan kaget Luming. Apa itu? Pada saat ini, Luming tiba-tiba melihat ke belakang Jenderal Dinasti Song, matanya membelalak, seolah melihat sesuatu yang mengerikan. Song akan menjadi seluruh tubuh rambut, tiba-tiba berdiri, detak jantung dipercepat, di bawah kejutan besar, bergegas kembali. Tambang ini sangat mengerikan sehingga dia membawa Luming masuk. Dia sudah ketakutan. Pada saat ini, itu benar-benar refleks yang terkondisi. Tetapi ketika dia melihat ke belakang, dia tidak melihat apa-apa. Luming memanfaatkan kesempatan itu untuk bergerak. Begitu dia melambai, lebih dari selusin jimat terbang menuju 7 atau 8 pria lapis baja di belakangnya. Meletus. Luming bergumam, dan lebih dari selusin jimat meledak. Pada saat ledakan segel ini, serangkaian buntur dan kilat gelap meledak, menyelimuti 7 atau 8 pria lapis baja hitam di dalamnya. Ini adalah 9 kamu segel buntur dan kilat. Itu tidak diberikan kepadanya oleh pedagang biru, tetapi diajarkan oleh iblis tulang. Ini sangat kuat. 7 atau 8 pria berpakaian besi berteriak. Yang terlemah dari mereka hancur berkeping-keping dan jatuh di tempat. Meskipun beberapa dari mereka kuat dalam kultivasi, mereka terluka parah dan batuk darah. Nah, kamu ingin mati. Jenderal Song Pian akhirnya bereaksi, mengetahui bahwa dia telah ditipu oleh Luming. Dia mengaum dan mengepalkan tinju. Segel tinju yang mengerikan berhembus ke arah Luming, dan seluruh kekosongan bergetar. Meski tubuh Luming mundur dengan hebat, kecepatannya tidak secepat kekuatan tinju lawannya. Jenderal Dinasti Song adalah keberadaan puncak Raja Dewa. Itu terlalu kuat. Pada saat kritis, Luming mengambil bendera Fuyin dan Arai dan membuangnya. Bendera dari 3 larik jatuh di udara, memancarkan kecemerlangan, dan muncul intensitas cahaya, menghalangi di depan mereka. Dan segel itu membentuk berbagai perisai dan dinding besi. Ini adalah tanda kelas pertahanan. Selusin lapisan pertahanan muncul di depan Luming. Tubuh Luming tiba-tiba mundur dan berubah menjadi dewa kuno berbaju hijau. Rantai es dan 9 armor emas merah muncul. Namun, kekuatan tinju Jenderal Lagu Pian terlalu menakutkan. Dia berguling, dan lebih dari selusin pertahanan dan meledak satu demi satu. Pada akhirnya, Luming masih dibombardir dengan momentum yang mengerikan. Luming mendengus, tubuhnya tiba-tiba mundur, lebih dari selusin tulang patah, dan dia muntah darah. Ada perbedaan besar dalam pencapaian. Jika tidak diblokir oleh lebih dari selusin jimat, pukulan ini akan menghancurkan Luming menjadi abu. Meski begitu, Luming terpukul keras. Nak, kamu harus mati hari ini. Song akan minum dingin, dengan sisa pria lapis baja, menuju Luming meledak. Bang! Saat ini, Luming adalah minuman ringan. Ledakan. Di pinggir, genangan lumpur itu, tiba-tiba meledak. 3250. Ketika Luming baru saja memulai pekerjaannya, dia masih memiliki segel di lumpur. Saat ini, dia diserang oleh Jenderal Dinasti Song dan ditarik dari lumpur. Tanpa ragu, Luming mencubit segelnya, dan segel itu langsung meledak. Segel itu meledak seperti bom, dan lumpur terciprat kemana-mana. Tiba-tiba, teriakan terdengar. Aku melihat para Jenderal Lagu Pian, serta sersan lapis baja itu, tubuh mereka berubah menjadi sarang lebah, yang dilubangi. Luming menarik napas. Kekuatan lumpur di luar dugaannya. Itu sangat mengerikan hingga mengenai tahu seperti peluru. Begitu terbang, sebuah lubang muncul di tubuh sersan lapis baja. Bahkan Jenderal Lagu, yang berada di puncak Raja Dewa, tidak dapat menghentikannya. Untungnya, Luming dipukul mundur oleh Lagu Pianjiang, dan terpisah cukup jauh, dan bersiap dengan baik untuk tidak terciprat lumpur. Sersan lapis baja yang tertusuk oleh lumpur mengeluarkan teriakan melengking. Adegan menakutkan muncul, tubuhnya dengan cepat layu dan membusuk dengan cepat. Hanya beberapa napas, dan hanya tersisa satu kerangka. Tidak. Lagu sedikit lebih maju dan bersikeras untuk waktu yang lama. Namun, dia hanya bisa melihat tubuhnya membusuk dan tidak mampu menghentikannya. Matanya penuh dengan kengerian. Sialan, bajingan terkutuk, kamu tidak akan mati dengan mudah. Aku akan memberitahu Jenderal bahwa kamu tidak dapat melarikan diri, dan kamu akan turun untuk menemaniku.
Jenderal Songpian berteriak histeris dan mengeluarkan jade rune untuk menyebarkan berita. Setelah tulang-tulang dinasti Song hancur total, tersiar kabar bahwa tubuh raja akan berubah total. Tidak cocok tinggal di sini untuk waktu yang lama. Pergilah. Lu Ming tidak ragu-ragu. Setelah menelan pil, dia berhasil menstabilkan lukanya, lalu bergegas keluar dari tambang keluar. Tambang emas Heiyu tidak bisa ditinggalkan lagi. Lu Ming berniat untuk pergi. Bahkan jika dia gagal menyelesaikan tugasnya dan dihukum oleh istana kerajaan Taixu, itu lebih baik daripada dibunuh di sini. Namun, Lu Ming tidak terbang jauh, wajahnya berubah. Ledakan. Pasukan berbaju besi, melintasi kehampaan, bergemuruh di kehampaan, bergegas menuju sisi ini. Lebih dari itu, ke arah lain, ada juga pasukan baju besi yang terbang masuk. Tentara hitam dan penindas memblokir seluruh kekosongan, yang sangat ganas dan memblokir semua rute mundur. Tentara batu giok hitam, keluar. Ledakan. Pada saat ini, di kedalaman tambang, hembusan teror naik dari langit, dan tekanan besar menyelimuti seluruh tambang emas giok hitam. Ini benar-benar yang kuat dari kerajaan Raja Dewa. Selain itu bukan Raja Dewa umum. Di Raja Dewa, semua bisa dianggap sebagai tuan. Di tambang, budak tambang yang tak terhitung jumlahnya gemetar dan ketakutan. Brengsek. Lu Ming meraung dan terlihat sangat jelek. Jenderal Songpian benar. Hal ini memang diperintahkan oleh Jenderal Bieko dari pasukan batu giok hitam. Kalau tidak ada yang bisa memobilisasi begitu banyak pasukan batu giok hitam. Siapa yang bertanggung jawab atas Bikuo? Saat ini, Lu Ming tidak punya waktu untuk memikirkannya. Jalan keluarnya telah diblokir, dan dia tidak bisa melarikan diri. Masuklah ke tambang itu. Mata Lu Ming menunjukkan jejak kekejaman. Gua tambang itu sangat aneh. Sekarang, hanya milikku yang bisa membantunya, jika tidak ada cara untuk pergi. Meskipun dia memiliki semua jenis bendera dan segel susunan yang dibuat oleh pedagang biru, serta beberapa segel yang dibuat oleh iblis tulang, bendera dan segel susunan itu, yang digunakan untuk menangani keadaan Raja Dewa, dapat memiliki beberapa efek padanya. Yaitu mencari kematian. Lu Ming berbalik dan pergi. Dia bergegas menuju tambang dan bergegas ke tambang. Itu mereka, kejar. Sekelompok sersan lapis baja, melihat Lu Ming, langsung mengejarnya. Tapi ketika mereka sampai di mulut tambang, mereka berhenti, dengan wajah panik. Tambang ini adalah tambang yang baru ditemukan. Itu sangat aneh. Banyak orang meninggal. Ini menakutkan. Mereka tidak berani masuk. Setelah Lu Ming bergegas ke tambang, dia mulai memikirkan tindakan balasan. Pihak lain pasti akan masuk, tapi aku tidak sabar untuk mati. Hati Lu Ming berubah. Nak, ada banyak jenis lumpur yang bisa digunakan di tambang ini, dan ada lebih dari satu genangan lumpur. Kamu bisa memasang beberapa perangkap pembunuh. Iblis tulang membuka mulutnya dan mengajari Lu Ming cara mengatur jebakan. Dengan lambaian tangannya, Lu Ming terbang ke setiap sudut tambang. Kemudian cahaya berkedip sesaat, lalu disembunyikan dan menghilang. Lu Ming terus-menerus melambai, bendera larik, pelat larik, dan sebagainya, terus terbang keluar. Dan beberapa rune, terbang di atas lumpur. Selama Lu Ming mengendalikannya, itu bisa meledak kapan saja. Tambang itu sangat besar, dengan bebatuan bergerigi dan medan yang rumit. Setelah abu, Song Ming akan mencari tempat untuk bersembunyi. Di pintu masuk tambang, semakin banyak sersan lapis baja berkumpul dan mengepung bagian luar tambang, tetapi tidak ada yang masuk. Tiba-tiba, nafas yang mengerikan datang, sersan lapis baja mengambil inisiatif untuk menyingkir, dan seorang pria besar melangkah. Pria besar ini adalah jenderal pasukan batu giok hitam. Jangan kaya. Jenderal, bocah itu bersembunyi di lubang tambang ini. Seseorang melapor ke Bikuo. Apakah bocah ini mengira dia bisa hidup dengan bersembunyi di tambang ini? Sungguh lelucon. Jangan dengungan dingin yang luas, mata sangat dingin. Rencananya adalah memimpin Lu Ming ke dalam gua tambang dengan lagu Jenderal Pian dan membunuh Lu Ming. Kemudian dia akan bisa pergi ke Suanceng ke dunia luar. Lu Ming masuk ke tambang aneh tanpa izin dan dibunuh oleh gua tambang yang aneh. Dengan cara ini, dapat dikatakan tidak ada retakan di langit. Song Wanming dan yang lainnya tidak menyangka dia akan dibunuh. Dia segera menjadi marah dan memimpin pasukan besar untuk memblokir jalan keluar. Ya, aku telah merencanakan untuk mengirim seseorang untuk menjelajahi tambang, dan sekarang aku akan membunuh seseorang. Donku menyibir, lalu melihat ke beberapa tentara besi dan berkata, Jenderal Wei Pian, Jenderal Liu Pian, bawa orang untuk membunuh bocah itu, lalu selidiki bagaimana situasi tambang itu. Wajah orang-orang besar berubah. Tetapi mereka harus mengikuti perintah Bikuo. Mereka harus menerima perintah dari mereka, dan masing-masing dengan lusinan sersan bergegas ke tambang. Sebanyak 3 jenderal, dengan hampir 100 sersan lapis baja, memasuki tambang.
Prajurit lapis baja ini, dengan pencapaian terendah, semuanya memiliki 4 pencapaian Raja Tuhan. Mereka semua adalah elit dari pasukan batu giok hitam. Setelah memasuki tambang, mereka berhati-hati, berpencar, dan bergerak perlahan. Segera, mereka pergi jauh, ke tepi perangkap Luming. Ini hanya sedikit, masih sedikit. Luming bersembunyi di kegelapan dan memperhatikan dengan seksama. Perlahan, sejumlah sersan lapis baja, semuanya masuk ke dalam perangkap yang dipasang oleh Luming. Mengirimmu dalam perjalanan. Mata Luming memancarkan sinar pembunuhan, tangan mencubit rahasianya. 3251. Segera setelah lebih dari 100 sersan lapis baja memasuki area jebakan, Luming tidak ragu untuk memulai, mencubit formula segel dengan kedua tangan. Tiba-tiba, di suatu sudut, ada 13 array flag yang muncul. Bendera array muncul, cahaya berkembang, dan rune terjalin untuk membentuk satu lightsaber. Wah, wah. Lightsaber terbang keluar, dengan kecepatan luar biasa. Poh, poh. Darah berceceran kemana-mana. Tiba-tiba, 5 sersan lapis baja dipotong kepalanya dan jatuh di tempat. Hati-hati. Seorang jenderal meraung, dan semua sersan lapis baja memasang serangkaian pertahanan di sekitar tubuh mereka. Namun, tangan Luming terus mencubit dan menggerakkan formula segel. Di segala arah, ada plat susunan dan bendera susunan yang muncul. Dis dan flag array ini membentuk array yang berbeda. Mereka yang terjebak dalam musuh seperti rantai yang terbang keluar dan menjerat banyak prajurit lapis baja. Ada serangan tipuan, yang membentuk semua jenis serangan ilusi. Dikombinasikan dengan serangan nyata itu, tidak mungkin untuk menjaganya. Satu demi satu jeritan, seorang sersan lapis baja, terbunuh, jatuh di sini. Namun, mereka yang berada di bawah tingkat ketujuh dari Raja Ilahi hampir tidak dapat menahan serangan dari bendera dan susunan-susunan ini. Hanya Raja Tuhan lebih dari 7 yang dapat memblokir. Sampah yang penuh kebencian. Beberapa jenderal meraung dengan kekuatan yang mencengangkan. Semuanya memiliki kultivasi tertinggi dari Raja Dewa. Di antara ombak mereka, mereka bisa mengeluarkan kekuatan tertinggi, dan goncangan gua tambang terus bergetar. Tambang ini sangat aneh dan sangat keras. Jika kamu memasukkannya ke dalam aspek, orang kuat di puncak Raja Dewa tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk menghancurkan sebuah planet. Namun di tambang ini hanya dapat menimbulkan getaran tambang. Di antara gelombang mereka mematahkan serangan bendera susunan dan pelat susunan. Begitu pula para prajurit berbaju besi yang lebih dari 7 kali lipat Raja Tuhan, yang memblokir serangan dari segala arah. Aku akan membunuhmu jika kamu sedikit bak. Salah satu jenderal minum dengan dingin, jari-jarinya menjentikkan, dan jari-jarinya terbang dengan ngeri, ke arah bendera dan piring susunan. Deretan bendera, array dis meledak. Aku akan memberimu rasa ini. Luming meraih banyak fuyin di tangannya dan membuangnya. Segel ini, yang semuanya adalah 9 segel guntur neraka, sangat kuat. Gemuruh dan dentuman. Sejumlah besar 9 rune guntur neraka meledak menjadi guntur hitam yang menggelinding, membelah semua sersan lapis baja. Tiba-tiba, beberapa sersan lapis baja di 7 alam Raja Dewa diledakkan dari lubang besar dan rusak parah. Hanya 8 dewa atau lebih yang dapat memblokirnya. Nak, aku menemukanmu. Mati untukku. Salah satu jenderal marah dan membunuh Luming. Luming ditemukan melempar segel. Begitu ini akan keluar, master lain juga akan keluar. Namun, Luming terlihat sangat tenang. Baru saja, dia melempar segel secara otomatis. Ledakan, ledakan. Ketika orang-orang kuat ini bergegas keluar dari kejauhan, Luming berbisik pelan, dan kemudian terdengar beberapa raungan. Di kedua sisi tambang, ada 2 genangan lumpur, di mana ada segel yang digantung. Orang-orang kuat dari pasukan awan hitam belum pernah ditemukan sebelumnya. Segel meledak dan lumpur terciprat kemana-mana. Setiap tetes lumpur mengirimkan peluang pembunuhan yang mengerikan, yang berkali-kali lebih menakutkan daripada peluru. Sebelum orang-orang kuat dari pasukan awan hitam bereaksi, tubuh mereka ditembakkan kesaringan, begitu pula beberapa jenderal. Luming, yang telah memilih lokasi geografis yang bagus sebelumnya, adalah jalan buntu, tentu saja tidak kenal takut. Tentara batu giok hitam dari raungan yang kuat, tubuh dalam korosi yang cepat, beberapa kultivasi yang lemah, beberapa nafas mati. Hanya ada 3 jenderal yang masih berjuang melawan dan ingin mundur. Karena kamu di sini, jangan pergi. Luming membuka mulutnya dengan acuh tak acuh dan bergegas keluar. Tombaknya seperti pelangi, dan dia melesat ke beberapa jenderal. Nak, bajingan anjing, aku akan bertarung denganmu. Ketiga jenderal itu meraung dan membunuh Luming. Namun, mereka telah terpukul keras. Lumpur semacam itu, dengan peluang pembunuhan yang mengerikan, terus-menerus mengikis tubuh mereka dan menelan vitalitas mereka.
Kekuatan mereka telah berkurang secara drastis, dan mereka tidak dapat memberikan permainan penuh pada kekuatan mereka. Menyentuh. Ketika tombak ditekan, seorang jenderal langsung diledakkan dan jatuh di tempat. Kemudian tombak menyapu, dan 2 jenderal lainnya terbunuh. Itu adalah 3 raja dari puncak kejatuhan yang kuat, kematian yang mencekik tak tertandingi. Orang-orang ini berada di Istana Surgawi 9 Jue. Mereka semua adalah tuan dari keluarga aristokrat yang hebat. Sekarang, mereka disembelih oleh Lu Ming seperti seekor domba. 3 jenderal tewas, dan lebih dari 100 prajurit batu giok hitam yang datang ke sini dihancurkan. Sosok Lu Ming melintas dan mengumpulkan semua cincin penyimpanan tentara awan hitam, lalu memikirkannya. Sebagian besar pihak lain akan mengirimkan yang kuat. Orang kuat di puncak Raja Dewa tidak apa-apa untuk mengatakan bahwa akan merepotkan untuk mengirim yang kuat di negara Raja Dewa. Kekuatan lumpur semacam ini mengerikan. Jika bisa digunakan dengan benar, itu akan bagus sekali. Mata Lu Ming menatap lumpur. Meskipun baru saja diledakkan oleh Fu Yin beberapa kali, itu hanya meledak di sudut, dan masih banyak residu. Jika lumpur menempel pada artefak, artefak itu bisa langsung menjadi alat pembunuh yang besar. Memikirkan hal ini, Lu Ming mengeluarkan pedang, mengendalikan pedang dan terbang menuju genangan lumpur. Kemudian dia terbang ke lumpur, berharap bisa mencelupkan lumpur ke pedang. Namun, saat pedang terbang ke lumpur, artefak itu seperti es dan salju. Saat bertemu nyala api, ternyata lunak. Setelah beberapa napas, itu berubah menjadi genangan besi cair. Ini sangat mengerikan. Lu Ming mengerutkan kening. Pedang ini diambil dari cincin penyimpanan seorang jenderal, tapi itu adalah artefak jempolan untuk Raja Dewa Puncak. Tapi langsung cair. Lu Ming merasa sakit hati. Betapa baiknya memberi bola untuk dimakan. Itu hilang. Wah, genangan lumpur ini benar-benar hasil dari kematian orang-orang kuat yang mengerikan. Mereka mengandung peluang pembunuhan yang mengerikan dari orang-orang kuat itu sebelum mereka mati. Setiap lumpur mengandung kekuatan teror. Artefak biasa tidak tahan. Iblis tulang menjelaskan. Apa? Omong-omong, peti mati tembaga. Lu Ming tiba-tiba memikirkan peti mati tembaga itu. Bahan peti mati tembaga tidak terbayangkan. Pokoknya, Lu Ming tidak bisa meninggalkan bekas di peti mati tembaga tidak peduli apapun cara yang dia gunakan. Bahkan jika itu adalah bola, jika dia ingin menggigit peti mati tembaga, dia hanya bisa mematahkan giginya. Dengan bahan peti mati tembaga, pasti bisa menahan lumpur semacam ini. Cobalah. Sekarang ini masalah hidup dan mati. Lu Ming terlalu malas untuk mengurus begitu banyak hal, dan langsung mengeluarkan peti mati tembaga dari gulungan gambar Jingyu. Lu Ming meraih salah satu ujung peti mati tembaga. Peti mati tembaga itu sangat berat. Ketika Lu Ming mendapatkannya, dia tidak bisa menahannya. Tapi sekarang, kekuatan Lu Ming telah melonjak berkali-kali lipat dari sebelumnya. Tidak ada masalah untuk mengayunkan peti mati tembaga. Lu Ming mengambil salah satu ujung peti mati tembaga, bagian lainnya, dan meletakkannya di tumpukan lumpur, langsung menenggelamkan sebagian besar peti mati tembaga itu. 3252. Setelah beberapa saat, Lu Ming mengeluarkan peti mati tembaga dan menemukan bahwa itu tertutup lumpur, tetapi tidak ada yang salah dengan itu. Tidak apa-apa, haha, tidak apa-apa. Lu Ming sangat gembira. Peti mati tembaga ditutupi dengan lumpur. Itu pasti bisa menjadi pembunuh besar. Oke, tunggu sebentar. Aku akan memberimu beberapa kejutan. Lu Ming mencibir, lalu mengeluarkan beberapa rune dan melemparkannya ke lumpur, tergantung di lumpur. Setelah beberapa pengaturan, Lu Ming menemukan tempat untuk bersembunyi dan terus menunggu. Di luar tambang, dia sangat murung. Sebelumnya, kami dapat mendengar suara gemuruh yang kuat dari gua tambang, tetapi setelah beberapa saat, semua suara menghilang, dan kemudian tidak ada yang keluar. Itu sangat sunyi. Sepertinya, sebelum orang-orang itu, semuanya menghilang. Banyak orang menunjukkan rasa takut. Di mata mereka, tambang itu adalah binatang buas yang mengerikan, melahap kehidupan. Mereka yang masuk akan ditelan. Itu, anak laki-laki itu, juga harus mati di dalamnya. Salah satu jenderal membuka mulutnya, dan suaranya bergetar. Hidup untuk melihat orang, mati untuk melihat mayat. Jangan buka mulut lebar-lebar dan dingin. Banyak orang berpenampilan jelek dan tidak berani melihat Bikuo karena takut dipanggil Biekuo. Biarkan aku masuk. Pada saat ini, seorang lelaki tua berambut abu-abu berbicara. Begitu mata banyak orang berbinar, lelaki tua itu adalah asisten jenderal pasukan awan hitam. Wakil jenderal, kedua setelah Jenderal Bikuo, juga orang kuat di alam dewa dan raja. Dalam pasukan batu giok hitam, tentunya tidak hanya ada yang kuat di alam dewa dan raja. Kamu, ikut aku. Wakil jenderal memandangi beberapa orang. Wajah orang-orang ini sedikit berubah, tetapi mereka tidak berani melanggar perintah. Di Taiksu Sengchao,
Perintah militer seperti gunung, tidak mematuhi perintah, dan dihukum sebagai pengkhianatan, hanya ada satu cara untuk mati. Namun, orang-orang kuat di kerajaan Tuhan masuk bersama, dan mereka jauh lebih berani. Kali ini dipimpin oleh Wakil Jenderal, lebih dari 100 pasukan batu giok hitam memasuki tambang. Mereka bergerak dengan hati-hati. Wakil Jenderal Tentara Batu Giok Hitam meletakkan pertahanan yang kuat di depannya, dan perasaan spiritualnya menyapu seperti badai, dan dia segera menemukan Luming. Anak laki-laki itu ada di sana. Mata Wakil Jenderal Angkatan Darat Batu Giok seperti listrik, melihat tempat persembunyian Luming. Prajurit Giok Hitam lainnya menarik napas dingin dan wajah mereka berat. Luming belum mati. Di mana pasukan Batu Giok Hitam yang masuk ke sini sebelumnya? Bagaimana itu bisa hilang? Mereka merasa dingin di hati mereka. Yah, tidak peduli cara apa yang dia gunakan, itu jalan buntu. Kamu tetap bersamaku. Suara dingin Wakil Jenderal Tentara Giok Hitam, perlahan melangkah maju, menuju tempat persembunyian Luming. Tentara Batu Giok Hitam lainnya, mengikuti dari dekat, masing-masing meletakkan pertahanan yang kuat, penjagaan yang hati-hati. Nak, keluar dan serahkan dirimu. Aku bisa membuatmu mati dengan bahagia. Kalau tidak, aku akan membuatmu lebih buruk daripada kematian. Wakil Jenderal Tentara Giok Hitam berkata dengan dingin. Orang tua, jika kamu memiliki kemampuan untuk menangkapku, aku di sini. Ayo. Luming memprovokasi. Wajah Wakil Jenderal Pasukan Batu Giok Hitam memancarkan pembunuhan yang kuat, tetapi masih tidak berani ceroboh, mata, telinga, perlahan menuju Luming. Orang kuat di alam Tuhan dan Raja sangat tajam, dan dia selalu merasa ada krisis yang menyelimuti dirinya. Nak, tunggu sebentar, aku akan membiarkanmu mati. Minuman dingin Wakil Jenderal Tentara Giok Hitam, lambaian tangan, di sekeliling tubuhnya, ada beberapa artefak mengelilinginya. Membunuh. Kemudian, dia minum dengan dingin, dan dia ingin membunuh Luming. Saat ini, Luming bergumam. Ledakan. Simbol yang mengambang di lumpur meledak. Tiba-tiba, lumpur memercik kemana-mana. Meskipun pasukan Batu Giok Hitam ini telah memasang banyak pertahanan di sekitar tubuh mereka, pertahanan ini pada dasarnya rentan. Lumpur beterbangan, semua pertahanan ditembus, dan kemudian tubuh mereka ditusuk. Teriakan menjadi satu, dan tubuh banyak orang membusuk dengan cepat. Mereka akhirnya tahu kenapa orang-orang itu menghilang karena lumpur ini. Satu demi satu, pasukan Batu Giok Hitam berubah menjadi kerangka dan jatuh di sini. Brengsek. Wakil Jenderal Angkatan Darat Batu Giok Hitam meraung. Sebagai orang kuat di alam Raja Dewa, dia telah menyiapkan banyak pertahanan sebelumnya, jadi dia tidak begitu sengsara. Meskipun beberapa pertahanannya ditembus, hanya beberapa tetes lumpur yang terciprat ke tubuhnya, tetapi tidak menembus tubuhnya. Keberadaan negara Raja Dewa, Dewa menyadari bahwa setelah transformasi, akan ada perubahan kualitatif, yang sangat mengerikan, yang tidak sebanding dengan keberadaan negara Raja Dewa. Lumpur memercik padanya, hanya beberapa besar lubang-lubang terkorosi. Wakil Jenderal Tentara Giok Hitam meraung, sangat sederhana, mengeluarkan pisau tajam, daging dan darah yang terkorosi akan terpotong mentah. Namun, lumpur seperti kerucut tulang tarsal sulit dihilangkan. Tempat pemotongan masih berkarat. Wakil Jenderal Pasukan Batu Giok Hitam hanya bisa menggunakan kekuatan sihirnya untuk melawannya. Nak, aku akan memotongmu menjadi ribuan bagian, sehingga kamu tidak bisa hidup. Wakil Jenderal Angkatan Darat Giok Hitam meraung dan membunuh Luming. Cahaya pisau yang mengerikan memotong ke arah Luming. Yang kuat di kerajaan dewa benar-benar kuat. Mata Luming bermartabat, tapi sekarang, dia harus tangguh. Dia bergegas keluar, mengayunkan peti mati tembaga, dan menghancurkannya ke arah Wakil Jenderal Pasukan Batu Giok Hitam. Kapan? Cahaya pisau Wakil Jenderal Tentara Batu Giok Hitam, memotong peti mati tembaga, mengeluarkan raungan sengit. Menyentuh. Luming merasakan kekuatan yang mengerikan membombardir peti mati tembaga, dan kemudian di sepanjang peti mati tembaga, dia dibombardir. Tulang tangan Luming tiba-tiba patah. Peti mati tembaga itu mengenai dada Luming, membuat suara patah tulang. Tubuh Luming tiba-tiba mundur, menabrak dinding gua tambang, memuntahkan darah dan terluka parah. Yang kuat di negara bagian Senjun terlalu kuat. Jika pihak lain tidak menggunakan sebagian besar kekuatan sucinya untuk menahan kekuatan korosif lumpur, Luming akan dihancurkan. Namun, meskipun Luming sengsara, Wakil Jenderal Angkatan Darat Awan Hitam bahkan lebih buruk. Pedang terpotong di peti mati tembaga, dan lumpur di peti mati tembaga terbang ke arahnya karena kelembaman. Langkah ini benar-benar melebihi harapan Wakil Jenderal Tentara Batu Giok Hitam. Karena itu, dia tidak punya cara untuk menjaga, langsung terciprat lumpur. Wakil Jenderal Tentara Batu Giok Hitam meraung. Seluruh tubuhnya sedang terkikis, tak bisa dikenali, sengsara. Membunuh.
Luming minum, tidak peduli dengan cederanya, tetapi juga mengayunkan peti mati tembaga itu ke Wakil Jenderal Angkatan Darat Batu Giok Hitam. Wakil Jenderal Tentara Batu Giok Hitam secara naluriah mengangkat tangannya untuk melawan. Telapak tangan menamparkan peti mati tembaga sama dengan langsung menamparkan lumpur. Tiba-tiba telapak tangannya pecah, dan tidak ada darah dan daging, hanya tulang putih. Ah! Teriak Wakil Jenderal Tentara Batu Giok Hitam, berbalik dan pergi, dan melarikan diri menuju gua tambang. Saat ini, semua anggota pasukan Batu Giok Hitam lainnya telah jatuh. Beberapa orang kuat di puncak Raja Dewa awalnya bergegas keluar gua tambang, tetapi sebelum mereka keluar dari tambang, mereka terkorosi menjadi kerangka. 3253. Di luar tambang, Biko dan yang lainnya sedang menunggu, tapi tak lama kemudian, mereka mendengar jeritan melengking dari dalam tambang. Tampaknya sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Banyak orang yang heboh melawan rasa menggigil, rasa dingin langsung dari telapak kaki, satu persatu menunjukkan warna kepanikan. Apa yang ada di sana? Gigi banyak orang gemeletup. Bocah itu, mungkin sudah mati. Ada juga orang yang berbicara, memainkan gendang retret, ingin pergi dari sini. Don Kuo memiliki wajah muram. Dia tidak punya niat untuk pergi. Luming terkait dengan apakah dia dapat dipindahkan ke penjaga dan masa depannya. Dia tidak boleh menyerah. Tiba-tiba, sesosok bergegas keluar, itu adalah Wakil Jenderal sebelumnya. Ini Wakil Jenderal Matahari. Seru seseorang. Semua orang melihat gambar matahari yang menyedihkan dan menarik napas dingin satu persatu, menggigil. Mengerikan, mengerikan. Wakil Jenderal Sun sama sekali tidak bisa dikenali. Tubuhnya penuh lubang, sungguh tragis. Wakil Jenderal Matahari, tapi keberadaan Kerajaan Dewa. Sangat mengerikan bagi Raja Dewa untuk berakhir di tambang ini. Ayo pergi. Jangan minum terlalu banyak. Seluruh tubuhnya penuh dengan kekuatan gaib dan bergegas ke tubuh Jenderal Sun Fu untuk membantunya melawan kekuatan korosif. Beberapa asisten Wakil Matahari juga ikut membantu. Setelah itu, gaya kuat matahari akhirnya terhalang oleh gaya kuat tersebut. Tubuh Sun mulai menggeliat saat dia pergi. Lubang dan lubang segera pulih. Orang kuat di kerajaan Tuhan memiliki vitalitas yang kuat, sehingga tidak mudah jatuh. Wakil Jenderal Sun, apa yang terjadi di dalam? Apakah bocah itu meninggal? Jangan bertanya dengan wajah dingin. Adapun mereka yang masuk dan tidak pernah keluar dari pasukan Batu Giok Hitam, dia tidak peduli. Dia tidak peduli dengan orang-orang itu. Tidak mati, bocah itu tidak mati. Kata Wakil Jenderal Sun. Wajah semua orang banyak berubah. Tentara Batu Giok Hitam mati begitu kuat, bocah itu, tiba-tiba tidak mati. Bagaimana mungkin? Apa yang terjadi? Apa yang kamu temui di dalamnya? Jangan tanya. Seperti ini. Segera, Wakil Jenderal Sun mengesampingkan situasi di dalam. Bocah itu membunuh begitu banyak dari kita hanya dengan lumpur. Lumpur itu seharusnya menjadi daging dan darah orang yang paling kuat setelah dia mati. Kami tidak memperhatikannya sebelumnya, jadi kami memukulnya. Wakil Jenderal Sun mengatakan bahwa matanya sangat dingin. Luming benar-benar membiarkannya begitu sengsara, dia ingin menghancurkan Luming. Begitu. Bisakah lumpur diblokir oleh artefak tingkat raja? Jangan tanya. Beberapa artefak tingkat raja seharusnya bisa memblokirnya. Ada juga lumpur di peti mati tembaga di tangan anak laki-laki itu. Selama kita memperhatikan untuk menjaga dari gelombang serangan lumpur, anak laki-laki itu tidak takut untuk menyerahkan tangannya. Dan bunuh dia. Kata Matahari. Nah, kali ini, Jenderal Ben akan masuk secara pribadi. Kamu dan aku akan masuk bersama. Jangan berwawasan luas. Setelah mengetahui trik Luming, dia akhirnya memutuskan untuk melakukannya secara langsung, dan pada saat yang sama, dia memanggil beberapa wakil jenderal, serta beberapa keberadaan berat lebih dari 7 senwan lainnya. Kali ini, kita harus membunuh Luming dan menjelajahi tambang. Beberapa orang terkuat berubah menjadi daging dan lumpur setelah kematian mereka. Mereka berspekulasi bahwa di bawah tambang, tidak mungkin melakukan pekerjaan organik dengan baik. Akhirnya, sekelompok lusinan orang, semuanya adalah yang terkuat di pasukan Batu Giok Hitam, bergandengan tangan untuk memasuki tambang. Beberapa artefak ditangguhkan di sekitar mereka. Artefak ini, bagaimanapun, adalah artefak tingkat raja, yang lebih unggul dari yang terbaik, dan berhubungan dengan mereka yang kuat di kerajaan. Mereka bergerak maju dengan hati-hati dan tiba di tempat Wakil Jenderal Matahari diserang sebelumnya, tetapi mereka tidak melihat Luming. Apakah bocah itu sudah berada di kedalaman tambang? Wakil Jenderal Matahari berbicara. Dia juga mengikuti, dia harus membunuh Luming secara pribadi, untuk menyelesaikan kebencian di hatinya. Tebakan Sun bagus, Luming telah memasuki kedalaman tambang. Setelah Wakil Jenderal Matahari melarikan diri, Luming mengerutkan kening. Jika kamu masuk,
kamu tidak dapat menemukan cara untuk membunuh pihak lain, bahkan jika aku tidak dapat mengungkap dewa pihak lain, tidak ada keraguan bahwa jika aku tidak dapat mengungkap situasi dewa pihak lain, bahkan jika aku tidak dapat mengungkap situasi Tuhan pihak lain, tidak ada keraguan bahwa aku tidak dapat mengungkap situasi Tuhan pihak lain. Lu Ming bergumam, memikirkan tindakan balasan. Akhirnya, dia memutuskan untuk pergi jauh ke dalam tambang. Gua tambang ini sangat istimewa dan aneh. Jika kamu memasuki bagian dalam tambang, kamu mungkin mengalami titik balik. Sebelum dia pergi, dia menyimpan semua cincin penyimpanan tentara batu giok hitam, dan kemudian, salah satu ujung peti mati tembaga itu ternoda lumpur. Kemudian, peti perunggu itu dikumpulkan ke dalam gulungan lukisan Jingyu. Dan kemudian masuk jauh ke dalam tambang dan bersiap-siap. Lu Ming sangat berhati-hati, tambang ini aneh, siapa tahu ada bahaya. Selain itu, dia memiliki iblis tulang. Di bawah bimbingan iblis tulang, dia menghindari beberapa tempat berbahaya dan perlahan pergi ke kedalaman tambang. Semakin dalam kamu masuk ke tambang, semakin kuat Yin Qi. Selain itu, ada nafas lain di Yin Qi. Ini, roh jahat. Wajah Lu Ming bergerak sedikit. Ya, itu memang roh jahat. Bone Demon Response. Dia sangat sensitif terhadap Qi jahat. Klik, klik. Tiba-tiba, Lu Ming mendengar suara tabrakan armor besi dari depan. Kemudian dia melihat sebuah tim, datang ke depan. Ada sekitar puluhan orang, semuanya mengenakan baju besi hitam, di mana tidak ada tubuh, hanya nyala api. Api hantu. Ini tentara hantu. Lu Ming sangat terkejut karena dia bertemu dengan sekelompok tentara hantu di sini. Lu Ming juga bertemu dengan sekelompok tentara hantu. Namun, tentara hantu di sini tidak sama. Selain Yin Qi yang padat, ada juga udara ajaib di tubuh mereka. Prajurit hantu seperti ini harus menjadi master iblis sebelum dia mati. Ada banyak master yang terkubur di sini. Jalan iblis tulang. Tidak masalah, ayo pergi dulu. Setelah Lu Ming selesai, tongkat tulang hitam muncul di tangannya. Tongkat tulang ini diambil dari klan Perang Kera. Itu disempurnakan oleh orang kuat dari klan Perang Kera. Ini memiliki pengekangan yang kuat pada hantu. Benar saja, setelah bone stick dicabut, itu memancarkan cahaya redup. Tentara hantu, yang tertangkap oleh cahaya, mundur lagi dan lagi. Mereka tampak sangat ketakutan dan mengambil inisiatif untuk memberi jalan. Lu Ming berjalan melewati tempat itu tanpa bahaya. Selanjutnya, Lu Ming bertemu setidaknya ratusan tentara hantu, tetapi Lu Ming membuka jalan dengan tongkat tulang, yang sangat mulus. Segera, Lu Ming sampai ke kedalaman tambang. Semakin dalam tambangnya, semakin terbuka medannya. Lu Ming tidak tahu seberapa jauh dia telah pergi. Bagaimanapun, dia merasa bahwa dia telah datang ke bawah tanah. Di sini, ada ruang bawah tanah yang sangat besar, seperti dunia bawah tanah. 3254. Ruang bawah tanah luas dan tenang. Tidak ada suara. Gua milikku, sudah berakhir. Hati Lu Ming tenggelam sedikit. Di ujung tambang, tambang tidak bisa lagi bergerak maju. Lalu, bisakah tentara hantu itu memblokir gua lainnya dan yang lainnya? Jawabannya adalah tidak. Dengan tentara hantu itu, mereka tidak akan bisa menghentikan mereka. Jadi, apakah tidak ada cara bagi Lu Ming untuk pergi? Lu Ming menggertakkan giginya. Tidak peduli apa, dia harus bertarung. Lu Ming berencana mencari tempat untuk bersembunyi dan memasang jebakan. Tidak peduli apa, dia tidak bisa ditangkap dengan tangan terikat. Lu Ming bergerak ke kanan. Ruang bawah tanah ini sangat besar dan dipenuhi bebatuan aneh. Di tengah jalan, Lu Ming melihat genangan lumpur lagi. Iblis tulang mengatakan kepadanya bahwa itu adalah daging dan darah dari orang yang paling kuat. Secara alami, Lu Ming meninggalkan dua bekas di atasnya. Sepanjang jalan melewati banyak batu, Lu Ming tiba-tiba mencium bau obat yang kuat. Itu. Lu Ming melihat ke depan dan matanya cerah. Di depan aku, ada sebuah bukit, tinggi dan tinggi. Ketika aku menatapnya, ada tanaman yang tumbuh. Ini adalah tanaman yang gelap, cabang dan daunnya gelap, tetapi tumbuh dua buah putih susu. Yuanguo, ini Yuanguo. Lu Ming tidak bisa membantu tetapi berteriak, matanya bersinar dengan api. Dia pernah melihat dalam sebuah buku kuno bahwa umur panjang dari satu buah, sejenis buah dewa yang tiada taranya, dapat sangat meningkatkan umur panjang makhluk hidup, dan yang tertinggi dapat meningkatkan umur panjang tahun bintang. 1 tahun bintang, berapa lama, setara dengan umur bintang, selama 10 miliar tahun. Kamu tahu, Zhou Yuan Raja Dewa bisa bertahan hingga 5 tahun bintang. Umur panjang Shen Jun terbatas, adalah baik untuk memiliki 10 tahun bintang. Rentang hidup seperti itu, di dunia kecil, tidak ada bedanya dengan umur panjang. Namun, butuh waktu lama bagi orang kuat setingkat dewa untuk berlatih. Mereka seringkali harus tutup selama ratusan juta tahun, dan waktu berlalu dengan sangat cepat. Tidak peduli seberapa kuat kamu akhirnya akan mati karena usia tua.
Dan tambahkan tahun bintang, jika tersebar, pasti akan membuat banyak orang tua merebut kepala, berkelahi. Jika 1 tahun bintang ditambahkan, pencapaian dapat meningkat secara dramatis dan masa hidup akan lebih lama. Ini adalah harta yang tak ternilai, dan di sini, sebenarnya ada 2, tidak heran mata Luming panas. Luming segera bergegas untuk memilih. Nak, jika kamu ingin mati, kamu bisa mengambilnya. Suara Bond Demon berdering, yang membuat Luming Sheng berhenti. Apa maksudmu? Tanya Luming. Aku merasa bukit ini sangat mengerikan, dan ada peluang pembunuhan yang besar. Jalan Iblis Tulang. Luming telah meninggalkan keringat dingin. Iblis Tulang tua berpikir bahwa ada peluang pembunuhan yang besar. Itu pasti sangat berbahaya. Mungkin kamu bisa menyingkirkan orang-orang itu. Mata Luming bergerak dan sosoknya bersinar. Dia datang ke sisi bukit dan menemukan tempat rahasia untuk bersembunyi. Tak lama kemudian, Biko dan yang lainnya juga datang ke ruang bawah tanah ini. Wajah Biko dan yang lainnya sangat suram. Sepanjang jalan, mereka melewati beberapa tempat berbahaya dan bertemu dengan beberapa tentara hantu. Begitu mereka melihat mereka mulai membunuh mereka. Mereka akhirnya bergegas, tetapi mereka juga kehilangan beberapa tenaga. Di sini sangat besar. Kami akan mencarinya secara terpisah, dan kami akan berjaga-jaga setiap saat kalau bocah itu menyelinap masuk. Perintah Bikuo, rombongan dibagi menjadi 3 kelompok, masing-masing ke kiri, kanan, tengah dan terpencar untuk mencari. Setelah kamu menemukan Luming, hubungi kapan saja, lalu mulailah membunuh. Sekelompok orang, ke arah Luming. Di antara mereka, salah satunya adalah Wakil Jenderal Matahari. Mereka terus berjalan, dan segera sampai di dekat bukit. Itu, $1 buah. Wakil Jenderal Sun dan yang lainnya, juga melihat buah Yuan, matanya menunjukkan cahaya yang menyala. Mereka sangat gembira sehingga mereka tidak menyangka akan melihat Yuan Luo di sini. Taiksu Seng Chao, aku tidak tahu berapa banyak monster tua yang tidak aktif, berharap dapat menembus kultivasi. Jika kamu mengeluarkan 1 buah Yuan ini, monster tua itu akan menjadi gila. Bagaimana dengan 2 buah $1, 1 untuk kita masing-masing? Wakil Jenderal Matahari menekan hatinya yang serakah dan menatap pria lain. Itu adalah Wakil Jenderal lainnya, bermarga Wang. Dia dipanggil Wakil Jenderal Wang. Yah, kita akan menjadi masing-masing. Wakil Jenderal Wang mengangguk. Yang lain hanya bisa menghela nafas. 2 buah 1 Yuan harus dibagi oleh 2 buah yang kuat di kerajaan Tuhan, tanpa bagian mereka. Dengar, cerita tentang Yuan Luo tidak boleh bocor. Jika ada yang membocorkannya, jangan salahkan aku karena kejam. Mata Sun melirik orang lain. Itu sangat dingin. Aku akan, tentu saja, tidak mengungkapkannya. Aku juga, dan aku bisa bersumpah. Yang lain telah bersumpah. Buah 1 Yuan terlalu mahal. Setelah bocor, tidakkah kamu ingin memintanya? Tidak dapat dihindari untuk mendistribusikannya. Wakil Jenderal Sun mengangguk puas dan menatap Wakil Jenderal Wang. Kemudian mereka bergerak dan bergegas menuju bukit. Namun, ketika mereka bergegas ke bukit, wajah mereka berubah drastis pada saat bersamaan. Dengan teriakan kaget, mereka tiba-tiba mundur dan meninggalkan bukit. Letjen Sun, ada apa denganmu? Yang lainnya terkejut. Tidak ada kelainan barusan. Mengapa kedua letnan itu terlihat sangat ketakutan sehingga mereka tiba-tiba mundur? Wakil Jenderal Sun dan Wakil Jenderal Wang saling memandang dengan tatapan heran di mata mereka. Begitu mereka bergegas ke pegunungan, mereka merasakan krisis yang hebat. Krisis ini membuat hati mereka bergetar, seolah-olah akan jatuh di saat berikutnya. Itu sebabnya mereka melompat mundur. Tidak ada apa-apa. Wakil Jenderal Matahari menggelengkan kepalanya, matanya berkilat, dan berkata, kamu, naik dan petik 1 buah Yuan. Wakil Jenderal Matahari memandangi beberapa pasukan batu giok hitam lainnya. Bisa kita pergi. Tiba-tiba, tentara batu giok hitam menjadi putih. Mereka bukan idiot. Ekspresi ketakutan Wakil Jenderal Matahari dan Wakil Jenderal Wang barusan tidak berpura-pura. Bukit itu pasti berbahaya. Ini untuk meminta mereka mencoba. Ya, jika kamu mengambilnya, kamu akan mendapat banyak hadiah. Jika kamu tidak pergi, kamu akan melanggar perintah militer. Kamu harus tahu konsekuensinya. Wakil Wang menggerakkan tubuhnya sedikit dan memblokir di belakang pasukan batu giok hitam. Wajahnya dingin dan ancaman itu terbukti dengan sendirinya. Prajurit batu giok hitam itu berkulit putih. Jika mereka tidak pergi, mereka akan dibunuh oleh 2 pembantunya di tempat. Oke, mari kita pergi. Tentara batu giok hitam menggertakkan gigi mereka dan akhirnya mengangguk. Lusinan prajurit batu giok hitam bersama-sama, dipenuhi dengan semua jenis kecemerlangan, mengeluarkan semua jenis artefak untuk membayar di sekitar tubuh, dan kemudian bersama-sama, dengan hati-hati menuju bukit. Ketika mereka melangkah ke barisan perbukitan, tidak ada bahaya, semuanya sunyi.
Wakil Jenderal Sun dan Wakil Jenderal Wang saling memandang dan ragu. Apakah mereka hanya merasa salah? Tentara batu giok hitam itu juga menghela nafas panjang, mempercepat langkahnya, terus bergerak maju. 3255. Tentara batu giok hitam terus bergerak maju menuju puncak bukit dan segera menempuh setengah jarak. Kamu, ada apa denganmu? Tiba-tiba, seseorang berseru. Satu tentara batu giok hitam memandang yang lain dengan ngeri. Aku melihat bahwa wajah tentara batu giok hitam itu berwarna abu-abu, dan tubuhnya dengan cepat layu, seperti tubuh esensi yang tersedot dalam sekejap. Aku. Tentara batu giok hitam terbelalak dan ketakutan. Dia hanya mengatakan beberapa patah kata. Tubuhnya benar-benar layu, dan akhirnya hanya tersisa kulit manusia yang jatuh ke tanah. Semua prajurit batu giok hitam menghirup udara sejuk, dan udara dingin intuitif langsung menembus tulang belakang dari telapak kaki mereka. Ah, tolong. Kemudian, pasukan batu giok hitam lainnya juga berteriak ngeri, karena tubuhnya dengan cepat layu, dan akhirnya berubah menjadi kulit manusia. Teror ekstrim, seperti iblis tak terlihat di udara, melahap daging dan darah mereka. Luming, yang bersembunyi di kegelapan, juga terkejut dan berkeringat dingin. Jika dia baru saja melangkah ke perbukitan, dia tidak akan sampai pada akhir yang lebih baik. Pergi. Tentara batu giok hitam lainnya meraung ngeri, berbalik dan pergi, mencoba melarikan diri. Namun, dalam proses melarikan diri, tubuh beberapa orang dengan cepat mengerut dan berubah menjadi kulit manusia. Yang lebih menakjubkan adalah, dalam proses melarikan diri, pasukan batu giok hitam lainnya terbang keluar dari tubuh mereka dan tidak memasuki bukit di bawah kaki mereka. Gas darah ini semuanya diubah oleh semangat dan semangat pasukan batu giok hitam ini. Saat dia melarikan diri, dia layu. Celepuk. Akhirnya, semua pasukan awan hitam melarikan diri ke tepi bukit, dan mereka tidak dapat melarikan diri dan jatuh ke tanah. Beberapa dari mereka lemah dalam kultivasi dan telah tersedot hingga kering. Tolong. Masih ada beberapa budidaya yang kuat, yang belum mati. Mereka menatap Wakil Jenderal Matahari dan Wakil Jenderal Wang dengan mata terbelalak dan meminta bantuan mereka. Namun, Wakil Jenderal Matahari dan Wakil Jenderal Wang acuh tak acuh dan menyaksikan dengan wajah dingin. Pada akhirnya, pasukan batu giok hitam yang baru saja melangkah ke perbukitan hancur total dan berubah menjadi puluhan kulit manusia. Bukit macam apa ini? Ini tanah ajaib. Hati Luming menggigil. Bukit itu ada di dalam hatinya, lebih menakutkan daripada iblis. Bagaimana bisa terlihat seperti kuburan besar? Kemudian, Luming berpikir bahwa semakin dia melihat ke bukit, semakin terlihat seperti kuburan besar. Ya, ini makam besar. Pasti ada iblis besar di dalamnya. Suara Bond Demon berdering. Kulit kepala Luming mati rasa. Dia benar-benar menebak bahwa bukit ini adalah kuburan besar dengan kuburan iblis besar. Setelah mati, iblis masih bisa melahap daging dan darah manusia. Apa yang harus dilakukan? Wakil Jenderal Sun memandang Wakil Jenderal Wang. Perasaan mereka tidak salah, bukit ini sungguh mengerikan. Namun, mereka tidak mau melepaskannya. Itu buah $1, itu sangat berharga, ini kesempatan besar. Ayo bergandengan tangan, lawan dengan artefak tingkat raja, lompat ke atas bukit dengan kecepatan tercepat, ambil satu buah yuan, lalu mundur. Seharusnya tidak apa-apa, kata Wang. Nah, itu dia. Wakil Jenderal Matahari mengangguk. Kemudian, keduanya mengorbankan artefak masing-masing, yang merupakan artefak khusus untuk orang-orang kuat di kerajaan ilahi, memancarkan gelombang teror. Artefak tingkat raja ditangguhkan di kedua sisi tubuh mereka, mengirimkan sinar cahaya dan menutupi mereka. Pergi. Kemudian, kedua pria itu bergerak dan bergegas menuju puncak bukit. Dengan kecepatan 2 kali, hanya butuh waktu sesaat untuk mencapai puncak bukit. Tetapi ketika mereka bergegas ke jangkauan perbukitan, mereka tampaknya dihalangi oleh kekuatan yang tidak terlihat, dan kecepatan mereka turun tajam, hampir seperti berjalan. Kemudian, artefak tingkat raja di kedua sisi tubuh mereka bergetar terus-menerus, dan gumpalan darah keluar dari tubuh mereka dan tidak memasuki bukit. Tidak, kembali. Mundur, kekuatan-kekuatan aneh ini lebih kuat. Mereka meraung ngeri dan tidak berani bergerak maju, tetapi berpikir untuk mundur tiba-tiba di belakang mereka. Lagi pula, mereka kuat di kerajaan Tuhan, dan kekuatan mereka begitu kuat sehingga akhirnya mereka mundur dari pegunungan. Namun, wajah mereka pucat dan nafas mereka lemah. Tampaknya vitalitas mereka sangat rusak. Ada apa di bukit ini? Sepertinya lebih kuat. Wakil Jenderal Matahari meraung. Dia kehilangan banyak energi barusan. Aku khawatir butuh waktu lama untuk pulih. Saat ini, beberapa arah lain, ada sederet sosok yang melintas. Itu Bikuo dan lainnya.
Baru saja pasukan awan hitam itu berteriak di atas bukit, yang jelas membuat khawatir dan menarik Biko dan yang lainnya. Itu, $1 buah. Saat Biko dan yang lainnya datang, mereka melihat 1 buah yuan. Mata mereka panas, dan mereka ingin mengambil 1 buah yuan sebagai milik mereka. Beberapa orang bahkan bergegas ke atas bukit. Namun, ketika mereka melihat kulit manusia di atas bukit dan baju besi yang berserakan, mereka berhenti. Ada apa? Bagaimana dengan yang lainnya? Jangan tanya. Yang lain sudah mati, dimakan bukit ini. Kata Wakil Jenderal Sun, wajahnya jelek. Kali ini, itu benar-benar kerugian besar. Saat Biko dan yang lainnya datang, mereka tidak akan bisa menikmatinya sendirian. Selain itu, mereka kehilangan banyak energi. Mereka benar-benar kehilangan istri dan prajurit mereka. Segera, mereka berbicara tentang kengerian bukit. Setelah mendengar ini, Biko dan yang lainnya terkejut. Bukankah ini seperti bukit hantu besar setelah kematian? Jangan berpikiran luas, matamu bermartabat, pikirmu. Jenderal, apa yang harus dilakukan? 1 buah yuan langka, sayang sekali melewatkannya sejak kita bertemu. Kata wakil jenderal lainnya. Tentu saja, aku tidak dapat melewatkannya. Aku memiliki jembatan lintas domain di tangan aku. Aku dapat menyeberang langsung dari sini ke puncak gunung dan mengisolasi dari luar. Kekuatan itu tidak dapat membantu aku. Jangan berani dan tersenyum dengan percaya diri. Jembatan lintas domain. Mata semua orang cerah. Kemudian, di tangan Bikuo, muncul sebuah jembatan batu berwarna-warni. Dengan masuknya kekuatan sucinya, jembatan batu itu berkembang pesat. Salah satu ujung jembatan batu memanjang hingga ke puncak bukit. Segera, jembatan batu besar berwarna terbentuk, dari sisi ini, menyeberang ke puncak gunung. Selama kamu menyeberangi jembatan batu, kamu dapat menjangkau dan memetik buah yuan. Kamu, naik dan coba. Jangan lihat 2 pasukan batu giok hitam. Bahkan jika ada jembatan lintas domain, Bikuo masih belum nyaman. Bagaimana dia bisa dengan mudah terlibat, dan tentu saja dia akan meminta orang lain untuk menjelajah. Kedua prajurit giok hitam itu pucat, tetapi mereka tidak berani melanggar perintah Bikuo. Mereka harus memberanikan diri dan menginjak jembatan dengan hati-hati. Seluruh tubuh mereka dipenuhi dengan kekuatan sihir, dan mereka memberikan banyak pertahanan. Selangkah demi selangkah, mereka menginjakkan kaki di jembatan lintas domain, dan akhirnya sampai di puncak jembatan. Tidak ada masalah sama sekali. Tidak apa-apa, hahaha, tidak apa-apa. Kedua prajurit batu giok hitam itu sangat gembira. Bikuo juga sangat gembira, melangkah keluar, menuju jembatan untuk menyeberang, segera sampai di tengah jembatan. Tetapi pada saat ini, seluruh bukit bersinar dengan cahaya hitam, dan kemudian satu persatu tentara hantu berbaju hitam muncul, menginjak jembatan lintas wilayah dan membunuh menuju Bikuo. Terima kasih sudah subscribe Penatua.